Ini kali kedua gue mengundang tetangga kita dari Indonesian Idol Special Season, Jemimah Cita. Sempat viral di Instagram dan TikTok dengan Jemimah Challenge yang ternyata malah membuat tekanan tersendiri untuk seorang Jemimah. Di sini Jemimah juga bercerita bagaimana ia tumbuh tanpa sosok seorang ayah hingga ia butuh 2 tahun untuk mengampuni dan memaafkan sebuah kejadian di keluarganya. Ini adalah salah satu obrolan terpowerful yang pernah gue lakukan. Dan inilah kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Yo, what's up tetangga-tetangga gue yang gue sayangin dan gue cintain. Yes, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue, Daniel Mananta. Dan seperti biasa, gue pengen ingetin aja kalau misalnya kalian suka sama channel ini, selain subscribe dan kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, langsung aja beli merchandise kita. Itu adalah salah satu cara untuk support kita terus ya. Gampang, langsung aja, ini ada QR code di sini, scan the QR code. Dan lu bisa juga langsung masuk ke official Tokopedia shop kita di DMN official merch, alright? Just check it out. Dan setiap merchandise yang kalian beli, kalian pakai, atau kalian tag kita, dan kalian upload ke social media kalian, setiap support tersebut, itu dukungan yang sangat mewah banget buat kita. So, thank you so much. Dan, without further ado, this is Jemimah Cita. How are you, Jem? Halo, aku baik, puji Tuhan, luar biasa. Jem, this is so amazing. Kemarin, baru beberapa minggu lalu gue ngobrol sama Anggi. Dan I watched that. Kayaknya Indonesian Idol Special Season nih gue sikat semua nih hari. boleh. Di bulan-bulan ini nih. Tapi yang pasti ya Jem, lu ngikutin gak Indonesian Idol yang season yang 12? Sekarang. Aku jujur emang dari dulu gak pernah nonton TV. Oh iya. Tapi kan emang karena beberapa kali sering FYP di TikTok aku kan. Right. So aku ada lah beberapa yang aku tahu gitu. Gue kemarin gue nonton kebetulan ini pas kita lagi syuting ini kemarin itu yang pas Rosalina baru keluar gitu, tereliminasi. Tapi gayanya Paul, gayanya Rahman gitu ya. Ini Paul yang lagi viral banget dan the one with itu ya dari Bali ya? Iya, yang apa main bola dan right. Dan habis itu siapa adalah satu nih yang menurut gue paling keren suaranya, Daniel. Oke. Karena namanya aja sama. Enggak, tapi beneran suara dia itu gagah banget. Kayaknya gitu. Aku tahu yang kayak Baby Romero ya suaranya. Yes, Baby Romero betul banget. Nah, jadi mereka semua itu gaya-gayaan kayaknya pakai baju Uniqlo oversize tee gitu. Oh, dan, lagi model ya? Iya. Lagi zaman. Dan itu jadi hype banget di Indonesian Idol. Dan akhirnya gue jadi ikutan dong. Ke brainwash. Yes, kena influence. Gue terinfluence juga. Sampai gue pakai benar-benar yang exactly yang si Daniel pakai lagi. Ya, oh ini? Iya, yang ini. Oh ya ampun. Gayanya kayak gini banget gitu. Aduh, mungkin karena Danielnya yang ini belum bisa move on dari panggung Indonesian Idol. Iya. Anyway. Tiba-tiba setback sound. Kenapa sih aku jadi gak serius kan? Sedih lagi. No. Tapi gue suka banget. Karena ini sebenarnya kayak Airism oversized tee ini. Dari Uniqlo. Itu benar-benar adem banget. Tapi emang menarik banget sih jujur. Menarik banget. Aku emang suka aku anak oversize juga ya. Jadi lihat oversize gitu kan. Jadi aku sangat-sangat suka model-model yang oversize gini. To be honest. Langsung aja gue kasih lu satu ya. Yes. Lihat dong, ini oversize banget. Coba buka ya. Ini buat lu satu. Apa ini tiba-tiba dapet? Yoi, jarang-jarang nih kita ngasih. Warna mustard. Yeah, you like it? Aku suka banget warna mustard. Karena kan aku kulitnya gelap kan, jadi suka yang kayak gini-gini. Yes. Terima kasih loh. Makasih loh pulang-pulang dapet oversize. Oh my god. Yoi. Oh my god, terima kasih banyak. Aku langsung simpan baik-baik. Dan akan aku pakai next tuh. Ganti lagi ya gak sih? Aku sini lagi. So but anyway, speaking of Indonesian Idol, itu jadi kalau misalnya dari Jemimah sendiri, I think Indonesian Idol is like your launching pad banget ya. Iya, karena aku gak pernah kompetisi sebelumnya kan. Iya. Kenapa pengen ikutan Indonesian? Gitu iya, kenapa pengen ikutan Indonesian Idol by the way saat itu? Aku tuh waktu itu tuntutan hidup, bukan tuntutan hidup ya, dipaksa untuk
ya dipaksa untuk keluar dari zona nyaman. Karena aku sebenarnya gak suka. Aku tuh bukan tipikal orang yang suka spotlight gitu loh Kak. Aku tuh anaknya akademik banget yang notabene tuh pokoknya maunya belajar dan tidak suka dapet spotlight yang kayak satu dunia ini bisa lihat, orang bisa komen, orang bisa ngatur aku ngapain. Itu aku gak suka banget sebenarnya. Jadi ketika aku mengambil langkah itu adalah suatu langkah yang menurut aku sangat besar. Kenapa? Karena waktu itu mama tuh mau pensiun. Jadi tuh mama tuh 1 tahun kemudian, pada tahun 2020 1 tahun kemudian itu mama tuh udah harus pensiun di 2021 kan berarti. Yang notabene waktu itu tuh 2020 kan awal pandemi. Yang aku tuh tiba-tiba dipulangin, kan aku anak rantau nih. Aku dulunya tuh di Undip kan di Semarang. Jadi aku tiba-tiba dipulangin ke Jakarta. Aku yang biasanya hektik, anak lomba nih kan, anak akademik kan anak lomba. Biasa hektik belajar, tiba-tiba harus diem di kamar, meratap dinding-dinding ya kan, gak tahu mau ngapain. And then aku coba ngonten akhirnya, karena tiba-tiba mama ngasih tahu aku, Mama tahun depan udah harus pensiun. Kamu gimana kuliahnya, bisa gak kelar tahun depan? Waktu itu aku semester 6. Yang secara timeline sih bisa. Cuman kita semua tahu ketika kita jadi fresh graduate sebenarnya nggak secepat itu uangnya untuk datang gitu. Jadi aku di situ tiba-tiba aku merenung, aku berdoa, Tuhan ini tuh aku harus ngapain ya. And then aku teringat sesuatu, aku tuh dulu pas aku kecil aku tuh suka nyanyi. And one of my dream yang terkubur banget itu adalah untuk bisa nyanyi ditonton banyak orang gitu lah. Karena kan aku dulu pas kecil tuh aku nggak punya privilege untuk bisa ikut-ikutan apapun gitu, nggak punya koneksi lomba, sama sekali, nggak ngerti banget. Dan dulu tuh aku yang bener-bener ekonominya tuh terbatas banget Kak. Jadi aku notabene tuh ya udah bener-bener kayak lu buat makan aja, lu nggak usah ngide tiba-tiba mau transport, itu kan butuh transport ya kalau kita mau ikut lomba apa, nggak usah ngide gitu, istilah kayak gitulah. Jadi dari awal tuh mimpi soal bernyanyi tuh udah dipatahin. Tapi then Tuhan tuh ngingetin kayak, lu kan suka nyanyi, kenapa lu gak nyanyi lagi? Coba lu nyanyi ngonten gitu, istilahnya gitulah kasarnya. Singkat cerita tuh di 24 April aku tuh ngonten, nyanyi, ngeduetin Lala. Waktu itu Lala bikin open duet Rayu. And then aku ngonten aja di tanggal 24 itu. Tanggal 25 April tuh mama ulang tahun. Tapi 24 April jam 11 malam tuh aku nge-tweet di private Twitter aku bilang gini, ini sampai gue besok gak viral, gue bayar kumparan.com ya, sampai gue gak di-viralin. Kayak gitu, paham gak sih? Itu beber inside jokes abis gitu loh. Dari anak-anak kita ini, para undipers ini kan, para anak-anak undip ini. Terus semuanya pada nge-reply kayak hahaha gitu kan. Terus habis itu aku tidur, tiba-tiba aku bangun-bangun tuh mama ulang tahun kan. Aku mau beli cake lah dengan uang tabungan aku yang cuma berapa ratus ribu itu kan, 200 ribu itu. Aku jalan ke depan komplek, mau ngambil uang cash. And then suddenly aku lihat kayak, kok kan setengah bangun nih. Kok followers gue 10.000 ya gitu. Masa kemarin 1.000. Nggak, halu. Jalan ke depan, lagi ngantri ATM nih. Tiba-tiba orang-orang ngeliatin kanan kiri aku kayak, kenapa ya orang-orang ini gitu kan. There's something wrong, aku bilang. There is something wrong. Terus aku kayak ngecek lagi HP aku kan dulu lemot ya. HP-nya lemot gitu kan, lama gitu kan. Loading, aduh lama banget gitu kan. Terus aku lihat, aku refresh 15.000 lah gitu kayak. Apa nih hitungan berapa puluh menit gitu kan. Nambahnya cepet banget. Aku langsung kayak, wah apa ya, aku ngecek DM, oh ternyata Lala tuh udah nge-DM aku, hai Jemima, aku suka banget sama duetan kamu. Dia bilang, aku izin repost ya, aku minta maaf banget aku udah repost duluan soalnya kamu belum bales jam, itu kan pagi, kan aku bangunnya tahu kan ya, anak-anak ini kan kayak overthinking sampai tengah malam, tapi itu bangunnya siang gitu kan, parah, jangan ditiru ya. Udah habis itu akhirnya aku kaget. Aku kayak wow oke. Terus semua orang jadi demand ke aku untuk kayak lo cover lagi dong, lo cover lagi gitu. Ever since aku kayak cover. Orang ada request apa aku penuhin. Dan engagement aku terhitung nih, istilahnya kayak aku followers gak nyampe 20.000. Waktu itu cuma 15.000. Tapi yang nge-view video-video aku tuh bisa 100.000 setiap kali aku cover. Jadi itu something yang suatu gelombang yang sangat lumayan besar lah pada kala itu. Apalagi waktu itu kan awal-awalnya sosial media baru mulai kan. Belum zaman tuh TikTok, waktu itu masih Instagram pokoknya. And then singkat cerita, aku di followersku yang ke 25.000 kalau gak salah. Itu aku tuh bergumul lah kayak, emang lu mau kayak gini terus gitu loh. Kayak lu mau ngapain lagi, lu gak bisa stuck kayak gini. Kayak oke lah udah dapat endorsan, udah bisa ngebantu mama waktu itu. Karena gaji mama juga ngepas banget gitu kan. Tapi lu emang bisa tahun depan lu masih kayak gini, istilah gitu loh. You have to do something big. And then aku singkat cerita, aku kayak apa ya sebutannya ya, ekstrim ya. Karena mama tuh gak ngizinin. Jadi aku diem-diem, aku kayak bikin open duet yang waktu itu Indonesian Idol bikin di Instagram. Waktu itu Lala Ilmanino lagi bikin konten Gemintang Hatiku I guess. And then aku ngeduetin.
Singkat cerita tiba-tiba aku dipanggil lah sama kru Idol. Karena waktu itu emang sistemnya semua by online. Karena kan lagi pandemi banget. Oh lagi pandemi. Yes. And then aku diem-diem masukin video audisi. Tiba-tiba dibilang untuk lu bisa proceed ke langkah selanjutnya ke juri itu, juri artis. Oke, waduh serius nih gitu kan. Aku langsung kayak panik gitu kan. Langsung kayak wah berarti mama harus tahu. Gak mungkin tiba-tiba aku ngilang untuk karantina mama gak tahu gitu. Aku izin ke mama terus gak dibolehin. Gak dibolehin. Kenapa? Alasannya apa? Alasan mama adalah aku tuh selesain kuliah dulu atau? Iya, track record akademik aku tuh udah bagus banget Kak. Kayak untuk aku kan anak yang bahkan aku udah pernah lomba sampai ke Washington DC, literally lomba hukum debat gitu loh. Untuk anak di Undi pun, anak di UI pun jarang gitu loh dapat kesempatan itu. Jadi aku udah pernah istilahnya ngelawan anak-anak Harvard, ngelawan anak-anak Yale tuh udah pernah gitu. Jadi secara track record akademik itu bagus banget. Jadi untuk mama bisa ngelepas, mama kan istilahnya kan kita bener-bener orang yang ngepas ya. Dan ini adalah suatu batu loncatan yang mungkin bisa merubah ekonomi keluarga kita. Ya kalau aku lulus dengan tepat waktu, dengan cum laude gitu-gitu loh. Nah itu mama gak bolehin. Karena menurut mama itu akan ngerubah semua jalan timeline. Hidup. Iya kan. Terus aku singkat cerita aku kayak berdoa itu kayak jaraknya cuma 2 minggu deh sampai hari karantina. Selama 1,5 minggu aku berdoa minta Tuhan lembutkan hati mama. Aku cuma itu yang aku bisa pegang. Karena mau gimana lagi, aku gak bisa keras-kerasan sama mama. Aku sama mama berkerasan mama. Jadi bener-bener gak bisa keras-kerasan sama mama. Aku cuma minta Tuhan, sampai Tuhan beneran ini lembutkan hati mama. Ini berarti udah jalan yang Tuhan kasih buat aku. Karena itu suatu keajaiban jujur kalau mama aku lembut. Saya cerita akhirnya tiba-tiba H-3 aku harus karantina. Mama tiba-tiba ngomong, yaudah nak, kalau kamu emang mau ikut Idol, ikutlah sana. Tapi kamu harus janji dan kita harus sepakat kamu lulus gak terlambat dan kamu cum laude. Dan kamu cum laude? Iya dan kamu cum laude ya, jangan lupa tuh. Aku langsung kayak wah menarik nih gitu kan. Menarik nih requestnya. Challenge accepted. Langsung aja kita anaknya gerabak gerubuk ya. Jadi langsung kayak oke, gas aja dulu. Kita gas, pokoknya kita modal sepakat. Aku coba bilang sepakat mah, dah gas gitu kan. Akhirnya aku ikut audisi. Aku gak nyangka aku bakal lama soalnya Kak. Jadi waktu itu aku gerabak gerubuk aja, aku gas aja. Aku pokoknya pola pikirnya udah gue audisi, ntar juga dapat exposure dari audisi. Abis itu kalau gue gak lolos udah bye. Tahu gak sih? Dan aku ngira sampai top 5 gitu. Iya gitu. Jadi aku bener-bener yang kayak ketika aku lolos terus tuh aku kayak apa ya Tuhan gitu kan. Aku tuh lagi dan aku lagi kompetisi Kak waktu itu. Aku lagi menjalankan kompetisi International Moot Court juga yang harusnya aku waktu itu berangkat ke Seoul, ke Korea Selatan. Wait. Sorry. Sumpah. Jadi sekarang lu lagi ada di kompetisi Indonesian Idol, which is menyanyi. Dan padahal lu sendiri lagi di tengah kompetisi untuk Seoul debat hukum juga. Iya, International Moot Court juga. Jadi kalau debat tuh mungkin kayak presisinya tuh International Moot Court, peradilan semu versi internasional kita bilangnya. Oke. Jadi bener-bener yang kayak apa ya, jadi aku lagi eliminasi itu aku gak tidur Kak. Aku eliminasi, kita kelar latihan jam 3 pagi. Itu aku langsung buka laptop, ngeberkas. Aku baru kelar jam 7 pagi. Itu aku tidur kayak cuma 1 jam. Bangun lagi jam 9 langsung harus ke tempat eliminasi. Suara aku kayak gitu. No. Asli, dan aku bisa nyanyi itu karena Tuhan. Itu aku jamin 1000% itu yang nyanyi bukan aku. Karena asli, karena gak ada suaranya Kak. Gak ada gitu, bener-bener gak ada. Dan aku kira aku akan kelar di eliminasi 1 to be honest. Karena lawan aku di eliminasi 1, oh come on, Exen Fitri yang literally udah pernah juara 3 The Voice. Ada lagi Melissa Hartanto ya kan, yang luar biasa itu suaranya. Ada lagi Rimar. Lucunya kan hidup aku kan, baru ikut kompetisi eliminasi 1 batchnya begitu, betapa lucunya gitu kan. Aku langsung kayak gak mungkin, udahlah. Tapi mama yang kayak, kamu kenapa sih motong destiny kamu sendiri gitu istilah mama. Udahlah, jalan aja dengan segenap hati kamu. Sisanya Tuhan yang ngatur. Tuhan bisa membolak-balikan hati manusia, kata mama. Gak usah pusing tentang hasilnya, kerjain apa bagian kamu, kata mama gitu. Oke, aku lakukan dengan sekuat yang aku bisa gitu. Tapi aku tetap kasih restnya sama Tuhan lah. Tuhan atur lah gitu. Lolos. Sampai showcase. And then tiba-tiba Idol tayang. Turns out, I didn't get the exposure yang aku kira aku akan dapat. Gitu. Apa ya? Emang kamu kira? Aku kira kayak maksudnya kan kalau misalkan zaman-zaman dulu kan kayak exposure yang kalau lagi audisi ini kayak heboh banget. Pak sih kalau audisi tuh kayak rame gitu kan. Kayak mungkin kalau zaman angkatan aku. Banget lah. Iya, angkatan aku tuh yang audisinya rame banget tuh Anggi lah contohnya gitu. Mungkin aku kira aku akan dapat exposure yang begitu gitu. Dan itu aku kira akan rata ke semuanya. Jadi ketika yang dapat Anggi doang di situ di momen itu aku kayak ini there's something ke depannya karena Tuhan nih pasti naruh aku di dalam sini sampai selama ini karena ada sesuatu juga gitu. Karena
itu pola pikir aku ya, aku akan istilahnya dapat exposure di depan, tapi terus enggak gitu. Jadi ada apa ya, Tuhan tuh lagi berbuat apa sama aku? Apakah ini hanya sebagai suatu proses aku dan lain sebagainya lah. Singkat cerita aku menjalani hari-hariku dengan tertekan ya kan, karena aku gak ada exposure dan aku sama sekali gak pernah kompetisi. Kan lingkungan kompetisi mungkin yang orang lihat di TV kan bercok kayak hahaha gitu kan, tapi kan di dalam pressure-nya real banget Kak, apalagi kan kita bener-bener teman kita sendiri aja itu adalah kompetitor kita gitu, teman curhat kita setiap hari itu kompetitor kita gitu. Nah aku tuh belum bisa melihat seperti itu. Bagi aku teman adalah teman, aku gak bisa misahin gitu loh. Aku pokoknya bagi aku gak lulus dan dia lulus itu adalah suatu bukan keberuntungan, sesuatu kebaikan, karena aku tahu pasti dia better than me. Aku mindsetnya selalu kayak gitu, anak-anak insecure dulu kan. Abis itu udah singkat cerita aku dapat showcase 1, showcase 2, showcase 3, still nothing gitu kan. Terus aku masuk spekta nih, spekta, tiba-tiba pokoknya aku malam hari aku tertidur, pagi-pagi tiba-tiba di TikTok kita lagi megang HP kan waktu itu lagi weekend, udah rame #Jemima Challenge, and I was like, what is this? Terus aku ngeliat ternyata orang-orang banyak yang nge-stitch and kayak naruh video aku yang di showcase 1. Jadi that was my first showcase ya. Maksudnya babak live pertama aku berarti ya di Idol. Itu mereka taruh di TikTok. And then suddenly udah itu it goes yang nyanyi lagu Ungu ya. Yes. And then it goes viral and mulailah kemana-mana. Nah disitulah pressure ke aku. Lucu kan? Aku bukan anak yang suka spotlight. Jadi aku kena tiba-tiba kayak I expect the exposure yang awal gitu. Tapi ketika aku sudah mendapatkan itu, bahkan lebih dari bayangan aku tertekan. That's interesting. Aneh gak sih? Aku juga bingung soalnya. Sampai aku tuh waktu itu drop loh Kak. Aku sampai waktu itu aku spekta berapa gitu. Aku nyanyi. Pokoknya tim Idol tuh expect kayak aku, ayolah Jem ini bisa jadi challenge part 2 gitu lah. And then I was like, okay let's do this. Okay gitu kan. Karena aku tertekan, maksudnya gak mau dalam hati aku yang paling dalam, enough lah challenge ini sebenarnya. Bagi aku ya. Tapi aku harus menjalankan itu. Aku mencoba kayak ayo Jem lu bisa. Fales loh. Aku bener-bener asli fales yang fatal. Aku gak pernah sekalipun bahkan semua geng aku you name it itu gak pernah ngeliat aku nyanyi fales Kak. Itu aku nyanyi fales, crack. Gara-gara di panggung Idol. Pressure. Gara-gara aku overthinking sendiri. Overthinking kayak oke, ini gue harus bagus banget untuk menciptakan Jemima Challenge 2 gitu misalnya. Actually aku gak mikir gitu. Aku malah mikirnya gue harus bagus banget biar gue gak ngecewain orang lain. Jadi salahnya aku adalah aku harus bagus banget bukan untuk diriku sendiri loh. Tapi untuk please orang-orang. Nah itu yang salah. Karena aku pribadi deep down gak mau sebenarnya. Untuk ada si part 2 ini. Jadi di dalam nih pertengkaran batin dan mental gitu kan. Terus akhirnya udah crack, di situ mulai datang hujatan. Mulai orang langsung kan berarti ini anak ada flow-nya, langsung diserang dari segala sisi. Depresi itu aku di dalam ruangan berapa square meter tuh, 28 square meter itu aku ngeliatin dinding tiap hari, nangis gak mau keluar selama seminggu sampai spekta selanjutnya. Gak mau, diem, nangis. Iya sampai beberapa yang kayak gue pokoknya gak mau. Gue gak mau keluar, gue gak mau ketemu orang, gue malu. Sampai aku nangis pas turun panggung tuh aku nangis kayak orang gila yang sampai ada kauli namanya Jem ayo nafas oke. Kayak gitu kayak orang gila kayak serem banget Kak. Disitulah aku tahu kalau ternyata secara secara mindset aku tuh salah. Aku tuh sadar di situ gitu kayak lu bahkan di titik ini lu udah mulai melupakan Tuhan. Lu di titik ini karena dari awal tuh gini, dari awal tuh aku tuh selalu mindsetnya aku Tuhan taruh di sini mau sampai top berapapun aku nggak apa-apa asalkan emang Tuhan yang taruh. Pokoknya selama aku masih ada di kompetisi itu mindset aku adalah berarti masih ada yang Tuhan mau sampaikan kepada banyak orang lewat aku. Itu adalah mindset aku. Aku selalu memindsetkan aku adalah kendaraan. Aku adalah pokoknya Tuhan tuh bisa ngelakuin apa aja lewat aku. Tapi ketika aku maju di spekta itu lagunya Cinta Ini Membunuhku, aku lupa spekta berapa. Tapi di lagu itu, di momen itu aku baru sadar, ini gue udah mulai tidak mengandalkan Tuhan nih. Kalau gue gak terlalu overthinking, istilahnya gitu kan. Kalau gue santai, ini bisa gak ada masalah. Kalau misalkan gue emang mindset gue dari awal gak berubah, gak akan ada masalah. Bakal kayak tetap dapat exposure segede apapun, I will still be humble, I will still be Jemima yang semua temen aku tahu dulu. Dan aku akan tetap menjalankan apa yang menjadi bagian aku. Tapi that moment aku twisted somehow. Distracted and you lose focus yes, ya. Exactly. Lo akhirnya kehilangan fokus.
kenapa lo ada di Indonesian Idol the first time gitu. Yes, exactly. Makanya itulah efek parahnya ketika kita mulai hilang fokus kan. Itu bisa jadi separah itu waktu itu kan. Sampai akhirnya orang-orang mulai ngehujat kayak challenge mulu lo gini-gini segala macam lah. Biasa kan netizen kan gitu kan. Terus aku gak mau buka sosmed, tiba-tiba mama di hari Sabtu kan kita dapat handphone lagi. Mama nelpon gimana segala macam, mama lihat. Mama tuh tahu aku tipikal anak perfeksionis. So tiba-tiba ada kejadian itu dan ditonton satu Indonesia, wah. Udah tahu tuh mama efek aku gak akan bagus. Singkat cerita mama nelpon aku, mama doain aku pendamaian sama diriku sendiri. And then mama bilang spektakel selanjutnya kamu tuh gak perlu mengandalkan diri kamu untuk jadi yang terbaik, gak perlu. Just balik lagi ke Jemima yang dulu yang kamu ngelakuin apa-apa tuh emang buat Tuhan aja. Udah, kamu gak usah overthinking, gak usah mikir ntar bakal fales, gak usah. Makin dipikir makin makin salah gitu. Udah aku jalani, akhirnya mulai Tuhan kembalikan lagi mulai. Tapi di 7 besar aku udah mulai jenuh. Di 7 besar aku udah mulai kayak Tuhan kapan keluarnya ya gitu. Karena anaknya kan sebenarnya bukan anak kompetisi. Aku tuh bukan anak yang bisa kayak karantina, nggak bisa, aku tuh nggak bisa banget. Aku aja kena pandemi di kamar gitu aja aku stres, bingung maunya keluar gitu kan. Karena sebelumnya udah anak rantau yang sampai jam 3 pagi masih di kafe, ya kan. Jadi aku bener-bener kayak Tuhan aku jujur nggak sanggup Tuhan. Sampai berapa ya Tuhan? Sampai berapa? Bukan gimana-gimana ya, tapi jujur semua keluargaku segala macem tuh bahkan ngomong sebenarnya Tuhan tuh mau ngasih lebih buat aku. Tapi sampai di 7 besar itu aku minta setiap hari aku berdoa Tuhan aku mau keluar. Kalau boleh Tuhan, kalau boleh. Kalau di 7 boleh, 7 belum boleh. Kalau di 6 boleh Tuhan, gak boleh. 6 aku turun panggung, Arik yang keluar, aku nangis. Aku bilang Tuhan aku gak kuat. Aku bilang aku capek, aku ke kanan salah, ke kiri salah, ke depan salah. Aku nyanyi apa aja salah Tuhan. Aku bilang aku gak sanggup. Aku bilang gitu. Tuhan boleh gak? Aku tahu ada harga yang harus aku bayar kalau aku minta aku selesai lebih dulu dari yang Tuhan udah jatahin. Tapi boleh gak aku bayar harga itu? Aku bilang gitu. Akhirnya di top 5 Tuhan keluarin aku. Tuhan keluarin aku. Terus aku langsung kayak berarti aku harus bayar apa yang harus aku bayar setelah ini gitu. Dan aku takut dan kayak deg-degan. Apa yang harus gue bayar? Ternyata apa yang harus aku bayar sampai hari ini, jujur. Sampai hari ini pun maksudnya kayak aku masih harus membayar kayak apa ya. Kalau misalkan kita gak memotong destiny kita secara sepihak ya gitu kan. Tuhan kan udah ngasih. Misalkan Tuhan maunya ngasih aku sampai top 3. Tapi aku minta, pokoknya terus-terusan minta sampai akhirnya Tuhan keluarin di top 5. Berarti masih ada yang harusnya aku bayar prosesnya. Tapi aku minta cut duluan. Berarti proses ini kan gak bisa tiba-tiba hilang bye-bye. Gak mungkin, proses ini tetap harus lu jalanin. Somehow di ya stage of life yang selanjutnya. Maksudnya kayak setelah lu keluar Idol mungkin gitu kan. Ternyata setelah aku keluar Idol, istilahnya aku dilupakan gitu kan. Aku gak di-treat selayaknya kayak orang-orang dulu nge-treat aku. Aku gak dapet kasih sayang, cinta gede-gedean dari satu Indonesia seperti yang dulu aku dapatkan kayak gitu loh. Nah mungkin aku akhirnya sudah evolve kan, akhirnya aku sudah berkembang, sudah bisa terima exposure, udah bisa lah, udah berproses lah, itu udah lewat prosesnya. Cuman karena aku sudah bukan siap ya, mungkin udah lebih ready, udah lebih firm, tiba-tiba malah semua yang mungkin aku harusnya dapatkan di saat itu, yang aku sudah mulai siap nih nerimanya, itu malah gak aku dapetin. Gitu loh. Jadi malah jadi kayak ya udah lu harus bayar, Jam. Ini lu sekarang udah gue siapin, tapi harusnya setelah lu udah siap banget ini, lu bisa dapetin yang lebih. Tapi karena lu minta kok dari awal lu istilahnya lu berani lu bayar harga lebih setelah ini, ya udah ini ternyata yang harus aku bayar gitu. Ini yang harus proses yang masih harus aku jalankan. Aku gak akan tahu dan kita semua gak akan tahu sampai kapan proses ini, pendewasaan ini. Tapi ya until now aku masih terus percaya Tuhan udah siapin yang sangat besar di ujung sana. Tapi emang ini prosesnya aku harus bayar dulu. Sebelum ini ya, gue penasaran nih karena kita tahu kalau misalnya kita punya hubungan sama Tuhan itu bukan transaksional. Ya, betul. Right, lu juga pasti percaya itu juga. Tapi kenapa tadi itu kayak lu mendeskripsikan Tuhan tuh very transaksional? Sebenarnya gini, bukan soal transaksional, tapi kayak Tuhan itu dari dulu sama aku tuh udah grace and favor yang selalu Tuhan kasih ke aku, istilahnya gitulah. Tapi ketika
aku dari awal, aku kan bilang sama Tuhan dari awal, Tuhan lembutkan hati mama. Dan aku akan with you heart and soul di dalam situ. Gitu istilahnya kayak aku udah akan invested semua yang aku punya dan aku bisa untuk menjadi alat. Istilahnya gitulah. Untuk menjadi alat, untuk menjadi kendaraan bagi kerajaanmu. Tapi ketika aku di dalam situ tiba-tiba hatiku berubah dan kecenderungan aku dan keinginan aku itu berubah. Disitulah momen dimana Tuhan kan selalu ngasih free will ya. Selalu ngasih free will untuk kita gitu lah istilah gitu. Tapi disitulah dimana kita sebenarnya kayak kita maunya jalan sendiri deh. Capek deh. Kalau udah kayak gitu Tuhan langsung kayak lu gimana sih? Pelin-pelan deh. Kan tadi maksudnya kayak awalnya tuh udah perjanjian istilahnya kayak perjanjian kita berdua nih udah gimana gitu loh. Dan aku selalu belajar kayak gini. Ketika kita tidak menyelesaikan suatu proses karena kita mau Tuhan jadiin bejana yang luar biasa kuat dan luar biasa indah. Tuhan tuh gak akan ngeluarin produk yang fail. Maksudnya kayak gak akan kayak yaudah lu setengah jadi isi air bocor lah. Paham gak sih? Jadi waktu aku istilahnya baru akan jadi bejana yang sangat kokoh itu ketika misalkan aku keluar di 3 besar. Setelah aku fulfilled semua yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan porsikan untuk aku. Tapi emang ternyata aku keluar di 5. Aku ya belum menjadi bejana yang firm itu loh. Belum kelar proses aku gitu loh. Nah itu maksud aku kenapa aku harus ada harga yang aku harus bayar. Berarti aku harus setelah aku keluar idol, yang mungkin setelah aku keluar idol aku justru gak harus ada proses apa-apa lagi. Aku masih harus berproses terus. Karena Tuhan harus nempa aku lagi. Karena belum kelar prosesnya. Untuk menjadikan aku seorang star yang mungkin Tuhan mau jadikan aku next day ya. Belum kelar prosesnya. Aku masih jadi bejana yang setengah jadi yang bisa kalau misalnya diisi air bolong, tumpah, hancur lah. Mana mau istilahnya Tuhan tuh kayak ngasih bukan ngasih dunia, istilahnya kayak mana mau Tuhan ngeluarin produk kecintaan dia gagal. Gitu loh. Jadi apa yang bentuk tempaan Tuhan untuk aku, itu menurut aku adalah bentuk cinta dia sama aku. Bukan sesuatu yang kayak lu sih. Enggak, bukan kayak gitu. Jadi bukan kayak transaksional gitu, bukan. Tapi justru itu adalah bentuk gimana dia tuh cinta sama aku dan dia kayak gue mau lu dapet yang terbaik. Gue mau lu terima yang terbaik dan lu siap untuk menerima yang terbaik. Akhirnya lu cum laude? Akhirnya aku cum laude. Tapi itu juga berdoa itu mah udah Tuhan juga. Gue cuman kepikiran aja gitu ya. Kayak tadi ketika ini sebuah contoh kecil banget sih sebenarnya yang lu ceritain. Tapi gue nggak tahu hidup lu sendiri tuh dari kecil sampai besar tuh seperti apa. Tapi kalau misalnya tadi cuman contoh kecil aja. Ketika nyokap lu bilang lu boleh ikut Indonesian Idol. Tapi harus cum laude ya kan? Itu kayak lu boleh ikut Indonesian Idol tapi ada harga yang harus lu bayar. So same thing kayak gue ngerasa lu nge-treat nyokap lu nge-treat Tuhan seperti mama. Jadi misalnya lu mau keluar di Spekta 5 boleh tapi ada harga yang harus lu bayar. Which I don't know, you know, like gue seperti udah mindset yang dari kecil aku dapat gitu ya. Right, ada sebuah struggle ketika gue denger ini. So I'm just wondering, sebelum lu jawab pertanyaan itu ya, what is your childhood like? Setelah aku rewind juga, oke. Ini bagus nih. Aku jadi kepo nih jawaban-jawabannya. Pas aku kecil tuh aku dibesarkan single parent, mama sendiri. Jadi papa tuh udah ninggalin mama tuh dari aku bayi. Itu pun karena seru banget nih kalau ceritain. Ini banyak banget hal-hal spiritual yang aku jarang ceritain di mana-mana. Please. Jadi mama nih orangnya tuh mungkin bisa dibilang masa kecilnya tuh keren banget, kayak kaya banget. Almarhum opung doli aku tuh yang buat rumah sakit pertama kali di Pematang Siantar gitu lah. Jadi bener-bener orang yang keren banget. Yeah. And then mama cabut dari rumah ketika dia I guess mau kuliah. Karena dia ngerasa rumahnya setelah ayahnya udah meninggal dan setelah mungkin dia merasa rumah udah tidak rumah lagi bagi dia cabut, dia ngerantau sendiri, dia mulai bisa dibilang bukan liar ya, cuman Tuhan banyak berproses lah sama dia waktu itu. Right. Sampai akhirnya mama ketemu papa, mereka bareng, mereka pindah ke US. Singkat cerita udah married tapi dalam catatan sipil gitu kan.
Ini papa emang orang US ya? Dia African American di New York. Di New York, papa di New York. Singkat cerita mama gak kerja kan selama di sana, papa doang yang kerja. Yalah gimana ya. Terus itu papa 2 tahun tiba-tiba ada aku. Nah papa tuh udah bilang dari awal tuh pokoknya gak mau, papa tuh ateis. Jadi tuh gak mau kayak anak kayak dididik secara Kristen banget gitu-gitu loh. Yang mungkin dulu mama masih bisa ya udah, tapi ketika aku ada, Tuhan ngomong sama mama untuk mendidik aku secara Kristen banget, istilah gitulah. Yeah. Terus disitulah mama langsung pertentangan batin kan, karena kalau aku ada di situ di US bersama dengan papa dengan didikan papa yang gak mau agama banget, itu ya mama langsung kayak bingung di situ kayak ini gimana anak ini. Yeah. Akhirnya mama memutuskan untuk tanya papa, lu pilih untuk, kan waktu itu mereka baru catatan sipil. Iya belum kan gak diberkati karena papa kan gak mau, papa kan ateis. Lu pilih sekarang kita harus pemberkatan gitu istilahnya gitu ya. Right. Wah terus dia kayak ya aneh dong gini. Lah orang udah sah dari kapan tahu kok cuma pemberkatannya doang istilah gitu kan. Right. Pemberkatannya doang, diberkati di gereja doain, lu Kristen beneran atau gue cabut. Dan papa milih lu cabut aja, gue gak mau Kristen. Wow. Akhirnya mama cabut ke Indonesia, besarin aku sendiri. Oh my goodness. Jadi bener-bener dari situ, dari nol banget, dari minus malah ya. Mama karena mama gak kerja udah berapa tahun tuh berarti kan. Iya. Besarin aku sendiri, dia kerja, nyari kerja sendiri, kita ngontrak, warawiri. Dan mama ngedidik aku tuh keras banget. Jadi kerasnya tuh yang kayak sekeras itu. Yang notabene kalau Alkitab bilang didiklah anakmu dengan rotan itu, mama gak main-main. Definisi. Paham gak sih dibaca begitu udah itu gamblang aja, maksudnya bukan gitu padahal. Mama juga mengakui ketika dia sekarang udah evolve mau ngakui mau dulu salah ngebaca itu, tapi kayak kenapa telat ya, kenapa gue udah kena rotan dulu gitu kan, capeknya gitu kan. Itu di Amsal ya. Iya di Amsal aku berkayak kenapa ya, lucu banget gitu kan. Tapi nggak cerita mama juga dulu tuh yang kayak sekolah Alkitab gitu kan, aku dibawa juga, jadi aku dari kelas umur 6 tahun lah aku di sekolah Alkitab hidup aku. Oh my goodness. Okay. Kerjanya kayak sekolah Alkitab aja. Wow. Jadi kayak aku lulus SD itu kayak aku udah apal satu Alkitab deh. Aku sampai yang kayak dulu tuh zaman aku kan anak-anak lagi puber ya, sampai muak gitu loh Kak. Sampai yang kayak capek sendiri, paham gak sih, kayak ya ampun banyaknya gitu loh. Of course, banyak banget gitu kan. Tapi aku gak pernah melihat itu sebagai suatu, lucunya aku gak pernah melihat itu sebagai suatu pressure sih. Maksudnya di tengah-tengah aku yang lagi puber pun mungkin sekali 2 kali aku pernah mikir gitu, tapi aku juga sangat seneng. Sangat yang kayak nyaman banget ya kenal Tuhan segininya gitu loh. Karena ketika orang-orang semua jungkir balik, koprol, pingsan-pingsan, aku masih senang-senang aja walaupun aku gak punya. Mereka nanya, lu kok gak kehilangan figur ayah sih? Terus aku kayak, aku gak pernah ngerasa kehilangan. Dari kecil tuh mama selalu bilang, bapak gue ada di surga gitu loh. Jadi aku gak pernah yang kayak sepian atau gimana tuh. Selalu rasanya penuh, dan setiap kali aku marah sama orang, aku selalu diajarin mama yang pertama kali harus dibilangin adalah Tuhan. Jadi kata ya ini sebenarnya salah satu mindset juga yang buat aku sampai sekarang jadi introvert. Aku jadi gak cerita sama siapa-siapa manusia. Dan aku kebiasaan karena dari kecil disuruhnya cerita pertama kali sama Tuhan. Jadi aku apa-apa kalau udah nangis dan depresi dan sedih, pasti awal-awal langsung Tuhan aku gitu. Udah bener kayak aku nganggep Tuhan tuh bestie, bapak, semuanya deh. Semua hidup aku adalah Tuhan bagi aku. Singkat cerita, aku tuh tiba-tiba dikabarin. Jadi aku waktu itu kayak ikut suatu partinya mama punya temen orang luar biasa gaya gitu kan. Dia ngundang sampai pelatihnya Liverpool ada dalam situ party itu. Oh kayak keren gitu kan. Karena aku waktu itu kan miskin banget hitungannya, jadi kayak ngeliat itu kayak wah. Tapi aku datengin, aku awalnya gak mau ikut karena aku ngerasa kayak I don't have beautiful clothes, aku gak punya dress, aku gak punya. Tapi oke udahlah ikut aja lah, ngikut mama aja. Ngikut datang tiba-tiba ada satu nih bapak bule kulit putih. Dia lihat aku, nyamperin aku tiba-tiba, muka lu mirip banget sama teman gue. Tapi teman gue udah pass away 2 days ago. Kata dia gitu. Nah di situ mama yang kayak, oh ya, what's your friend's name? Terus kata dia, Raul. Raul tuh nama grandpa aku, bukan nama papa aku Andre Raul Cita. Nama grandpa aku Raul Cita doang. Lucu ya ditambahin Andre doang kan. Tapi di situ aku langsung kayak I know that name. Tapi kayak Raul siapa nih? Kan Raul juga banyak lah nama Raul. Terus mama kayak sedikit memundurkan aku, kayak mundurin aku. Terus kayak do you have his full name? Kata mama gitu. Terus dia bilang
wah kita selalu manggilnya pakai middle name gitu kan. Kita gak, coba deh ntar gue coba confirm ya gitu kan. And then the next 2 days mama tiba-tiba ke kamar aku ngetok, nak will you be sad kalau mama bilang your dad passed away gitu kan. Terus aku kayak oh gitu doang. Karena aku gak pernah ngerasa kalau gak ada papa kan waktu itu. Jadi aku kayak biasa aja, cuma kayak oh bener yang kemarin yang 4 hari yang lalu berarti ya, 4 hari lalu meninggal adalah papa. Iya bener. Oke. What happened? Nah udah tuh, itu seru banget. Udah kayak gitu. Aku menjalani hari-hariku seperti biasa. SMP kelas 3, tiba-tiba aku dikontak di Mama dikontak di Facebook with seseorang bernama oh my god, aku gak pernah ngomongin di mana-mana. Oke. And then ngomong ayo yuk kita ketemuin anak-anak kita. Oke, apa nih? Oh turns out mama tuh udah tahu kalau ternyata papa itu punya istri lain di Indonesia. Bukan istri lain ya, maksudnya istri lagi gitu kan. Oh itu kan udah divorce dulu mama kan, basically udahlah. Tapi punya istri lagi di Indonesia. Karena yang mama tahu cuman aku tuh punya half sister di US. Jadi sebelum mama ada emang di US. Tapi udah selangnya 10 tahun lah. Jadi aku punya half sister, dia di US sih sekarang ya. Semuanya bapaknya emaknya semuanya Black American gitu. Jadi cuma itu yang mama tahu. Turns out ada lagi setelah aku. Nah dan kita ketemu di Bekasi. Dekat banget sama gereja aku. Beber kayak cuma berapa. Jadi aku kaget. Aku rumah di Cinere. Aku gereja sampai harus ke Bekasi tiap minggu. Aku sampai mikir Tuhan kenapa ya. Ternyata itu rumah deket. Beber deket banget sama gereja. Aku mikir kok bisa ya gitu kan. Ketemu, aku masih biasa aja. Aku punya 3 beautiful siblings gitu kan. Oh ini another setelah nama yang pertama itu yang di US namanya. And I have 3 more di bawah aku. Yang di Bekasi. Yang di Bekasi. And then I was like, oh okay, fun to have siblings. Karena kan aku anak tunggal. And then aku kayak, ayo kita ke makam papa yuk. Aku langsung kayak, sejak kapan dia di Indonesia? Kaget dong aku. Aku kira dia meninggal di US soalnya. Terus aku ke Pondok Rangon lah kita. Ke Pondok Rangon. Aku berdiri di atas tanah itu. Di situ aku meledak. Kalau aku inget sedihnya masih inget. Di situ aku yang kayak, gue dari dulu cita-cita banget loh bisa ketemu bokap gue. Setelah sekali gue ketemu, dia udah di tanah. Tahu gak sih? Di situ aku baru sadar kalau sebenarnya ada banyak luka di dalam aku yang aku nggak sadarin. Singkat cerita udah kelar dari Pondok Rangon, kita makan, balik ke rumah itu. Sebelum aku pergi dari rumah itu, dia ngomong gini sama aku, Jimmy mama minta maaf ya. Namanya dia manggil aku mama, manggil dirinya mama. Mama minta maaf ya. Sebenarnya Dedi itu papa, itu udah minta untuk ketemu kamu pas dia lagi sakit. Jadi papa aku ternyata turns out dia punya cancer. Tapi beberapa kali dia tuh kayak ya namanya cancer kan bisa tiba-tiba sembuh, enggak sembuh gitu kan. Jadi beberapa kali udah minta ditemuin, tapi ini gak ngasih. Dia bilang takutnya anak-anaknya gak siap untuk mengetahui bahwa mereka punya siblings lain di Indonesia. Gitu. Jadi ketika aku tahu, pecahlah di situ hati aku. Aku di situ kayak, ya ampun kok jahat ya gitu. Di situ aku kayak, Tuhan sakit banget hati aku. Sakit banget dan aku kayak, kenapa ya Tuhan aku harus tahu semua tuh kayak gini. Karena aku udah punya cita-cita tuh gede banget. Aku bahkan cita-cita aku mau kuliah di US. Walaupun aku waktu itu gak punya uang. Aku semua cita-cita aku gede banget. Tapi kenapa ya Tuhan aku harus tahu semua kayak gini. Singkat cerita, akhirnya mama pulang. Aku diajak pulang sama mama. Mama coba mendamaikan hati aku, tapi aku gak bisa. Of course. Aku pahit banget dan aku nelfon waktu itu. Aku bilang, Tante pokoknya harus tahu Tante jahat. Tante bener-bener gak mikirin aku ngomong semuanya. And then pulang dari situ aku pahit sama Tuhan. 1 minggu. Aku gak, apa ya, aku biasanya udah gak nangis tau ceritain ini. Tapi hari ini aku nangis lagi gak tau kenapa. Aku kayak inget lagi aja gitu. Maaf banget loh, ya ampun, maaf banget, aku harus bisa ngambil sendiri. Terus habis itu aku bener-bener kayak pahit banget. 1 minggu, aku bilang lama-lama aku gak bisa sih Tuhan, pahit terus aku bilang. Aku gak berkembang dan aku gak jalan kemana-mana karena kepahitan ini. Singkat cerita,
Tuhan sembuhin aku pelan-pelan. Dan Tuhan ngajarin aku cara aku untuk bisa maafin. Tuhan bilang setiap hari kamu bilang imanin aja. Walaupun sulit, tapi kamu ngomong, ucapin aja dulu, ucapin. Bilang Tuhan, Jamie mengampuni. Bilang kayak gitu setiap hari. Setiap hari. Aku ucapin setiap pagi sama malam. Gak enak banget rasanya ngomongnya. Karena kayak Gak aku di momen itu, karena aku masih SMP ya. Di momen itu aku ngerasa dia gak pantas dapat pengampunan. Ya kan. Terus kayak udah merenggut masa kecil seorang anak. Singkat cerita, setahun lebih mungkin. Mama sebut nama itu. Dan aku baru bisa gak sakit. Setelah setahun lebih, hampir 2 tahun. Di momen itu aku baru kayak, wow, selama hampir 2 tahun ini aku sebutin tiap hari, pagi dan malam, Tuhan Jamie pengampunin. Tapi efeknya baru bisa aku rasain setelah 2 tahun. Tapi aku setelah 2 tahun itu aku leganya luar biasa. Kayak, wah, ternyata butuh selama ini prosesnya untuk gue bisa mengampuni. Butuh sepanjang ini. Tapi gue seneng ujungnya kayak gitu. Ujungnya udah biasa aja, udah bisa mengampuni. Terus tinggal cerita aku mulai kepo, makanya siapa sih siblings aku sekarang, gimana ya kabarnya. Aku mulai cek, and then I follow them on Instagram. Aku mulai kayak, oh my god, you have a very great drawings. Mereka ada yang suka gambar, ada yang suka nyanyi. Aku sampai kayak, kok kamu gak ikut ajang? Aku bilang kayak gitu-gitu. Karena dari aku kayak apa ya, kayak ya pokoknya mencoba sebaik mungkin nge-maintain hubungan lah sama mereka. Mama pun ngeliatnya kayak, wah ini Tuhan nih. Kalau udah bisa lu ngampunin, ini Tuhan. Dan aku sampai sekarang aku pun nangis karena aku ini seneng loh. Ini kayak seneng karena aku, gila gue gitu udah sembuh gitu loh. Dan ini Tuhan loh semua. Ini Tuhan. Dan singkat cerita, aku udah lolos idol. Setelah aku selesai kompetisi itu pun, aku akhirnya ngajak mereka semua sekeluarga makan. Jadi aku ngajak mereka makan. Terus turns out mereka semua mau pindah ke Colorado, kecuali satu ada di Jakarta masih sampai sekarang. Terus aku jadi 2 hari lagi itu mereka pindah ke Colorado. Jadi bener-bener tipis banget ya. What? Jadi kalau aku gak approach hamil atau itu, mereka udah telat juga. Iya. Wow. Terus di situ aku kayak, oh ini udah Tuhan yang suruh aku ngajak mereka makan bareng kan. Kalau Tuhan bilang kan, ayo ajak semua satu meja makan gitu kan. Istilahnya kayak lu naruh bara api di atas kepala musuh lu, istilah gitu. Intinya adalah di momen itu adalah aku bilang, Tuhan ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang apa yang aku bayar, aku gumuli lah selama ini. Ini aku tahu ini kalau bukan Tuhan aku gak akan sembuh. Jadi sebagai salah satu bentuk gratitude aku juga ke Tuhan, aku traktir mereka makan. Aku mau mereka happy. Dan aku mau mereka tahu mereka punya kakak yang mereka bisa rely kalau mereka lagi di Jakarta. Walaupun gak, maksudnya ya kita gede sendiri-sendiri gitu. Mereka semua udah pada kuliah, udah pada SMA. Tapi aku mau mereka tahu kalau aku, karena Tuhan sendiri ya udah istilahnya apa yang melangkahkan kaki untuk suatu pendamaian lah di keluarga ini semua. Keluarga Cita inilah, keluarga besar Cita ini. Jadi di momen itu sih aku yang mau berkayak, wah lega banget ya kalau misalkan emang Tuhan yang nyembuhin. Kalau Tuhan yang apa namanya, yang memproses tuh, walaupun mungkin kedengarannya sepele ya ngomong kayak Tuhan jadi mengampuni, tapi itu doa sih, itu real. Berdoa yang real banget. Thank you for sharing that story, Jam. Thank you so much. Dan emang gak gampang sih ngampunin seseorang, itu benar-benar gak gampang banget. Dan gue juga pengen ngomong juga sama tetangga-tetangga kita gitu sekarang ini gitu ya. Kalau misalnya tadi cerita Jemima itu benar-benar menyentuh kalian, kalian kepikiran gak mungkin ada satu orang di hidup kalian saat ini yang kalian harus maafkan gitu, yang kalian harus berikan pengampunan. Karena ya mungkin bukan kebetulan juga lu nonton video ini dan akhirnya lu sendiri juga mikir kayak, wow, gue kepikiran satu nama. Dan mungkin ini adalah saatnya buat kalian sendiri juga melepaskan pengampunan satu demi satu. Sehari kayak tadi Jemima bilang, walaupun hatinya belum ikhlas, walaupun hatinya itu masih belum bisa, tapi dia doa sama Tuhan,
kasih pengampunan, saya maafkan dia siang dan malam gitu. Kalau misalnya Jemima sendiri sampai hampir 2 tahun, itu gokil sih Jam. Setiap hari disebutin. Tiap hari untuk memaafkan orang tersebut gitu. Nah, gue penasaran kenapa kira-kira Tuhan menyuruh lu untuk mengampuni, apalagi di SMP gitu. Sebenarnya kalau misalnya lu gak ampuni, sebenarnya itu kayak sah-sah aja. She did something horrible gitu in a way. Mungkin dia sendiri juga udah nyesel ya. Maksudnya betul. Udah pasti ketika your dad meninggal dia nyesel banget pasti gitu. Dan dia berani banget lagi untuk ngaku itu ke lo bahwa kalau misalnya sebenarnya sebelum dia meninggal dia pengen ketemu sama lu tapi gue yang larang, itu gila itu keren. Itu menurut aku dia berani banget. Itu berani banget sih. Itu berani banget. Nah, and yet lu dan emang bisa dimengerti banget ketika lu lagi rebelnya, ketika lu lagi SMP dan lu you know, lu marah dan lu mengucapkan semua kata-kata yang kasar ke dia gitu ya. It's very understandable gitu. Tapi kenapa Tuhan minta lu untuk mengampuni dia? You know, I think that's the question. I guess mungkin karena dari kecil juga didikan aku kan kayak aku udah ceritakan bener-bener kayak apa-apa tuh pokoknya Tuhan dan salah satu yang selalu memenangkan banyak tokoh Alkitab dalam struggle itu adalah ketika tokoh Alkitab itu mengampuni. Yang aku baca setiap kali aku baca Daud, aku baca siapa, mereka semua tuh menang ketika mereka ngampunin, menang di hidup mereka ya istilahnya gitu loh. Jadi aku kayak let's elaborate on that. Kayak apa ya? Contohnya menang tuh apa ya? Gimana ya ngomongnya? Kayak apa ya? Kayak ketika orang salah. Lu tahu orang salah. Dan lu harusnya orang itu yang minta maaf kan? Iya. Tapi lu yang minta maaf. Sebenarnya lu udah 2 steps ahead karena satu lu lebih dewasa dan lu berarti lu bisa melihat keadaan dan segala sesuatu jauh lebih lebar. Itu kayak sesuatu menurut aku lu udah menang dari orang ini, dari orang yang berbuat salah sama lu gitu loh. So good. Sama halnya kayak kalau kita mengampuni orang yang salah sama kita, itu kayak kita berarti udah bisa melihat segala sesuatu jauh lebih luas, jauh lebih jauh lebih wise, jauh lebih lebar, dan di momen itulah lu menang menghadapi pikiran lu sendiri. Gue jadi keinget cerita Yusuf sih kalau misalnya soal mengampuni ya. Itu gila, Yusuf tuh lebih gila lagi. Karena kalau misalnya Yusuf ekstrimnya itu sampai dijual. Well, pertama mau dibunuh sih sama saudara-saudara sendiri. Tapi abis itu dijual jadi budak. Dan ketika dia jadi budak pun dia difitnah, masuk penjara. Dan ekstrim banget. Akhirnya ketika dipercaya sama raja saat itu Firaun, dia mempunyai kesempatan di mana kehidupan saudara-saudara yang ngejual dia ke perbudakan itu ada di tangannya dia gitu. Ya gak sih? Kayak sebenarnya kalau misalnya dia bilang, well kalian semua adalah mata-mata, gue gak percaya sama kalian kita penjara seumur hidup, kelar. You know? Jujur Dan dia sah-sah aja untuk ngelakuin itu karena come on, kita sendiri juga kalau misalnya ngelihat kita ada di posisi Yusuf, mungkin kita akan ngelakuin hal itu gitu. Banget. Right? Tapi dia malah bilang, dia mengampuni, dan lebih gilanya lagi di akhir chapter itu dia bilang, well gue tahu apa yang kalian coba lakukan itu sebenarnya what you meant for evil, tapi Tuhan yang akan merubah itu menjadi sebuah kebaikan gitu. Dan itu dewasa dan kemenangan banget juga buat Yusuf sih. Kayak somehow kayak nature-nya tuh hikmatnya gak bisa diomongin pakai mulut manusia. Betul. Sesuatu hikmatnya langsung turun dari atas gitu. Betul. Makanya kenapa aku bilang kalau kita udah bisa mengampuni itu kita dapat suatu kemenangan luar biasa karena itu udah Tuhan sendiri ngehikmatin ke kita. Udah kayak langsung connectionnya tuh udah langsung automatic, kayak langsung loh, kita direct loh gitu, hikmatnya langsung ke kita gitu. Itu yang orang mungkin gak bisa dapetin dari manapun juga. Ada satu cerita lagi sih actually. Jadi ada namanya Corrie ten Boom. Jadi dia ini selamat dari Nazi dulu. Apa sih death camp itu lah, gue lupa namanya. Pokoknya she's one of the Jewish yang selamat, tapi
kakaknya dia itu tidak selamat. Dan kakaknya dia itu kalau gak salah kayak ditarik gitu sama seorang prajurit gitu. Dan akhirnya ditaruh di gas chamber atau mungkin ditembak, gue lupa ceritanya. Tapi mungkin bisa dicek sendiri aja. Nah jadi si Corrie ten Boom ini akhirnya ketika dia selamat, dia bersyukur, dia berterima kasih sama Tuhan dan lain-lain. Akhirnya dia jadi apa ya, seseorang evangelis lah. Dia akhirnya keliling-keliling untuk menyebarkan kabar gembira tentang Tuhan. Dia itu karena dia selamat dari si camp Nazi tersebut gitu. Nah ada satu saat ketika dia diundang di Jerman dan dia ngomong, kebetulan topiknya tentang forgiveness, tentang mengampuni, pengampunan. Nah abis itu karena dia udah lumayan terkenal gitu ya, banyak banget orang-orang yang ngantri pengen salaman sama dia. Dan dia ngeliat prajurit yang sama yang ngebunuh kakaknya itu ada di depan muka dia, dan si prajurit ini katanya udah tobat dan dia kayak, saya tersentuh banget sama apa yang kamu baru bicarakan soal memaafkan. Dia sodorin tangan mau minta maaf kayak gitu. Si Corrie ten Boom-nya ini gemeteran banget, dia yang kayak Tuhan gue gak tahu gue harus ngapain, tiba-tiba tangan dia ngejulur sendiri. Itu kayak Roh Kudus itu ya yang membuat tangan dia menjulur untuk salaman sama si prajurit tersebut yang ngebunuh kakaknya. And I think dari ceritanya si Corrie ten Boom ini, itu kayak kita dengan kekuatan kita aja mungkin impossible untuk mengampuni seseorang. Seperti apa yang cerita lu gitu. Tapi dengan kekuatan Tuhan yang ada di dalam hidup kita jadi mampu mengampuni orang tersebut, dan akhirnya kita bisa bebas dari rasa marah, dari rasa dendam, dari rasa pokoknya gue harus ngancurin dia banget atau apa kayak gitu. Dan rasa-rasa negatif itu kan akhirnya menggerogoti hati kita, dan akhirnya kita gak akan pernah bebas gitu kan. So I think itu dia sih kenapa Tuhan benar-benar pengen ngelindungin hati kita banget supaya kita bisa mengampuni orang tersebut gitu. Betul. You know? Betul sih. Untuk karena balik lagi sebenarnya kita kan bejana-bejana Tuhan. Tuhan tuh gak mau bejananya hancur. Dia gak mau kita dikerogotin rayap, gak mau. Jadi gimana caranya? Ya ketika kita udah tahu kan, kita punya kesadaran diri kita bejana Tuhan, berarti kita udah punya suatu koneksi dengan dia, kita udah mengerti kalau kita bisa minta sama Tuhan untuk kita diberikan kekuatan dan lain sebagainya. Disitulah Tuhan bekerja untuk memberikan kita, nih gue kasih lo pengampunan hari demi hari. Gue kasih lo resilience, ketahanan hari demi hari gue kasih lo. Sampai akhirnya kita beneran pulih. Karena Tuhan gak mau bejana hancur. Dan udah yang Tuhan pilih loh kita itu semua. Karena dia pengennya hati lu itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta. Tapi sulit penuh dengan cinta kalau misalnya lu masih ada dendam. That's so beautiful. Jadi akhirnya ketika lu di Indonesian Idol, dan anak-anaknya juga ikutan nonton lu gak saat itu? Kayaknya, aku ingat. Jadi ada adik aku yang kedua yang cewek, namanya, kayaknya mereka nonton soalnya waktu itu ngomong ke aku kayak, waktu itu aku ngomong ke teman aku, itu kakak aku, that's my sister, katanya gitu. So kayak, lucu gitu. Wow. Jadi aku yang kayak, kan di Colorado jauh, padahal dia adalah yang paling kayak gitu. dia udah jauh, cuma ya sih aku seneng pas dia cerita gitu, aku kayak ya ampun. Ternyata mereka juga, tapi mereka gak tahu apa yang terjadi sama hidup aku sama sekali. Dan aku baru tahu mereka gak tahu tuh ketika aku jadi akhirnya one day ketika mereka udah ke Colorado, aku invite, jadi kakak mereka yang paling tua cewek, I invite to my apartment. Terus habis itu aku sharing apa yang aku udah been through this whole 22 years gitu kan. Tahu langsung kayak, dia kaget. Dia bilang, gue atas nama nyokap gue minta maaf sama lu Kak. Dia bilang, gue gak tahu you've been through that hell istilah gitu ya kayak. Karena even gue kalau gue ngelewatin itu, gue yakin gue udah mati gitu. Terus gue bilang, ya gue juga kalau masih hidup hari ini bukan karena gue, tenang aja. Ini bukan gue, ini kekuatan, dia bukan. Karena aku tumbuh jadi seseorang yang jadi suicidal gitu-gitu loh Kak. Jadi kayak jadi apa ya? Wait. Ini sebelum SMP atau setelah lu mengetahui bokap lu meninggal? Setelah mengetahui papa meninggal. Oke. Jadi yang bener kayak, kan aku sempat ngambek sama Tuhan, sembuh seminggu, tapi lukanya tuh masih ada. Maksudnya kayak bukan lebam lah, lebamnya masih ada, paham gak sih? Sure. Nah itu yang lama kelamaan tuh kayak, ya selama 2 tahun itulah, kan prosesnya sampai aku bener-bener kayak
mengampuni ya 2 tahun gitu kan. Ya selama itu aku bersuicidal gila-gilaan yang kayak ngapain lagi gue hidup, bapak gue udah mati. Ngapain gue, tapi gue udah Tuhan ambil aja aku capek, aku maunya ketemu Tuhan aja, aku capek kayak gitu. Minul aku tuh dulu anaknya spiritual banget gitu loh Kak. Pokoknya kayak aku, ini lucu sih fun fact, tapi aku bener kayak pernah Tuhan bawa ke surga. Aku tuh kayak gitu dulu pas aku SMP. Lucu banget deh hidup aku. Aku SMP tuh bener definisi anak Tuhan banget. Yang kayak serohani itu. Wait. Lo gak bisa cuma sekedar Tuhan bawa gue ke surga. No. Gak bisa se-chill itu lo ngomongnya. This is interesting dan inilah dia kenapa. Ini bakal kontroversial banget sih asli, tapi seru sih kalau I believe this. I believe this. Actually gue baru aja ketemu sama seseorang yang prophetic gitu dan dia juga cerita lah kalau misalnya dia sempet kayak ada visi dan lain-lain, akhirnya actually udahlah, temen gue sendiri gitu ya, ada temen gue sendiri gitu, temen gue itu ya sama juga dibawa ke surga juga. So I kind of believe in all this stuff gitu. Jadi tell me what happened pas lu lagi SMP dan the experience ketika Tuhan mengizinkan lo untuk kayak ngintip surga. Aku tuh karena mungkin aku gedenya belajar Alkitab banget kan. Maksudnya tumbuh besar dengan itu. Dan yang aku tahu banget waktu itu tuh aku kayak punya mentor gitu. Dia bilang, lu tuh bisa, kita tuh semua tuh bisa. Tapi kita harus nginginin banget. Istilah gitu, banget itu yang kayak banget gitu. Terus aku tuh masih SMP waktu itu kelas 1, kelas 2 tuh aku banyak pelayanan rumah singgah gitu-gitu loh Kak. Jadi aku ngajarin anak-anak yang kayak pemulung gitu-gitu. Itu salah satu pelayanan aku dan aku di samping itu ngebangun kayak suatu youth gitu. Jadi youthnya itu anak-anak yang waktu itu berarti masih SD ya. Karena kan aku SMP berarti masih di bawah aku. Dan sekarang youthnya udah gede, tapi aku bukan pengurusnya lagi karena aku kan cabut ke Semarang segala macam. Tapi akhirnya anak-anak aku itu yang SD ini mereka kegedein youthnya sampai sekarang. Jadi pelayanan kemana-mana, udah punya rumah singgah banyak banget. Aku senang banget, keren, Tuhan keren banget. Itu buahnya kelihatan banget. Buahnya kelihatan banget. Jadi itu aku lihat mereka aku nangis aku ya. Tuhan ini aku bayar dulu. Aku kan dulu gak punya duit ya. Jadi kan kesana naik angkot panas-panasan, banjir-banjiran. Nah ini aku yang bisa istilahnya dituai sekarang, mereka ngeberkatin berapa banyak orang. Kita bersyukur banget ya masih bisa dikasih kesempatan untuk ngelihat buah-buahan yang kita tanam gitu. Itu gak semua orang gitu bisa mendapatkan kesempatan itu gitu. Bener. So anyway, And then aku di Komsel ya, di Komsel itulah aku kayak ya ampun ingusnya sampai gitu banget ya. Bertumbuh gitu lah ya. Bukan ingusnya bertumbuh, Komselnya bertumbuh. Bukan Komselnya bertumbuh. Lucu banget asli. Tapi pokoknya aku di Komsel itu bertumbuh sama teman-teman yang lain. Terus Komsel itu by the way perkumpulan. Kayak 10 sampai 12 orang anak-anak gereja. Mereka suka ngumpul dan mereka saling menguatkan, tiap minggu mereka kumpul dan dibilangnya Komsel gitu. Komunitas sel group gitu ya misalnya. Betul. Terus habis itu kita tuh sering kayak nyembah bareng ada namanya upper room, kita bilang suatu tempat itu. Upper room itu tuh tempat yang emang dibikin sama seseorang di Depok yang gak boleh disentuh, gak boleh main-main di situ. Itulah gitulah. Wow. Jadi itu emang didesain untuk ya lu having divine connection, istilah gitulah. Wow. Jadi emang udah ngerawat tempat itu sedemikian rupa. Okay. Jadi untuk orang yang bisa dia pilih untuk bisa minjem upper room dia juga terpilih banget. Wow. Gak bisa sembarangan. Okay. And salah satu teman aku yang waktu itu juga ngerjain Komsel itu minta izin ke dia dan dikasih. Akhirnya kita ke situ and then disitulah kita doa semalam suntuk gitu, semalaman 24 hours gitu, berantai terus-terusan, ada paling kayak istirahat 15 menit itu pun untuk sharing dan makan dan minum gitu. Makannya pun gak boleh makan yang berantakan ya, harus kayak makan roti doang, roti yang kering gitu. Tidak beragi. Jadi benar-benar gak boleh berantakan, gak boleh kotor, itu harus langsung dikutuin, harus langsung ke bawah, buang kayak gitu lah. Wow. Terus singkat cerita di situ ada namanya kakak aku namanya Kak Efrat. Itu pertama kali aku kayak ngalamin yang segila itu ya, sekeren itu. Keren banget, pengalaman aku keren banget. Itu tiba-tiba pokoknya mungkin setelah 7 jam kita doa di atas itu, bisa dibilang surga terbuka lah gitu. Bisa dibilang kuat banget lah presence Tuhan gitu waktu itu. Terus Kak Efrat nih punya karunia penglihatan. Aku juga dulu kuat banget. Asli
kalau kita jadi udah mulai jarang baca kitab, kita udah mulai jarang penyembahan tuh kerasa banget efeknya. Aku nih sekarang nih, salah satunya aku juga harus bertobat cepet-cepet. Karena kalau aku ngeliat diriku yang dulu beda banget kemampuannya, ability aku untuk segala macam. But anyways, akhirnya aku kayak apa ya, dilihat. Jadi aku emang ngelihat, ini sesuatu yang aku tuh sebenarnya nggak bisa jelasin pakai mulut aku, tapi aku ngelihat kayak seseorang dengan membawa kecapi dengan baju sederhana, dia bawa kecapinya lucu dan dibawa dua. Kecapi dia yang model-model kayak kayu mahal mewah gitu, tau gak sih? Aku kayak gak bisa dideskripsikan, kayak mahal, di mata aku udah kayak mahal gitu kan. Aku gak bisa lihat mukanya, gak bisa deskripsiin muka dengan jelas, tapi I see kayak cahaya gitu lah, istilahnya gitu lah ya, kita bisa bilangnya. Terus waktu itu si Kak Efrat ini, aku lagi duduk kan, ini kan kita ngelingkar, aku duduk, aku senyum, aku kaget, apa ya? Aku kayak, ini apa gitu kan. Terus ini open vision, matanya kebuka atau merem? Aku merem kan. Terus pas aku buka, aku ngelihat hal yang sama, gak sih? Jadi kayak, gini lagi. Gini. Gitu loh. Bingung, aku waktu itu masih kayak kaget, tapi emang waktu itu aku mengingini banget untuk bisa bisa melakukan mendapatkan hal-hal supranatural seperti itu gitu kan. Aku mengingini banget. Jadi aku sedikit banyak sudah siap, tapi aku kaget kalau itulah waktunya gitu kan. That's amazing. Kita walaupun udah siap-siap tetap aja kaget. Of course. Terus tiba-tiba Kak Efrat ngomong, Jem, itu Daud. Lu kamu dan cuman kamu di sini yang bisa ada hubungan sama dia. Karena yang lain mungkin karena yang lain belum siap, dia bilang gitu. Karena yang lain belum siap. Kamu nikmatin momennya segala macam, yang lain kita tetap jaga hadirat gitu lah. Wow. Ini sangat kontroversial ya, ini sesuatu yang kita bahas, aku jarang dibahas kayak gini. Tapi, karena by the way guys, kalau misalnya lu bukan dari agama Nasrani gitu ya, ini sebuah topik yang mungkin tidak semua Nasrani setuju. Jadi, betul banget. Ini pun di Nasrani pun kontroversial. But anyways, that's what I believe kan. Jadi ketika itu aku menikmati momennya, dan aku emang dari dulu itu calling aku adalah sebagai penyembah. Dari aku kecil. Penyembah itu maksudnya menyanyi? Susah ya kalau dibilang menyanyi doang. Jadi memiliki hati seorang penyembah kan kayak memiliki hati seorang penyembah. Kayak apa ya, gak cuma dari nyanyian. Even ketika kita melakukan apapun kan basically we're all doing worship gitu. Kayak apa yang Kak Daniel sekarang juga lakukan. We're worshiping. Yes, makanya jadi kayak ya hati seorang penyembah lah yang Tuhan kasih dari aku kecil. Jadi pas aku aku tuh bingung ya jelasinnya gimana. Tapi pokoknya kita somehow menukar visi dan misi dengan cara yang aku gak bisa jelasin. Gak ngerti gimana cara jelasinnya, tapi somehow kita kayak punya, paham gak sih, kayak telepati gitu loh. Sorry, sama Daud ini. Bentar. Lu tadi cuman bilang kalau misalnya lu ketemu Daud membawa 2 kecapi, right? Nah. Tapi lu bilang itu adalah surga. Enggak, bukannya itu surganya. Belum. Belum. Oh, beda nih. Beda. Okay. Jadi di situ itu yang aku lihat pokoknya aku ngelihat teman-teman aku, cuma aku ngelihat teman-teman aku belum nyampe. Paham gak sih? Jadi kayak itu belum surga. Kayak somehow dia itu jarang banget loh, orang kudus Tuhan kasih untuk datengin itu jarang banget gitu. Jadi itu 2 kecapi. Iya, jadi itu sangat jarang kan yang bisa kejadian kayak gitu, dan dia ngasih 1 kecapi lagi tuh ke aku. Kecapi yang 1 lagi itu tuh bukan mewah ya, tapi ya tetap ya mahal menurut aku ya kecapi gitu kan. Tapi dia punya warna rame gitu-gitu lah. Kayak pokoknya warna indah, warna-warni gitu lah. Susah aku jelasin. Tapi itu yang masih aku pegang sampai detik ini. Istilahnya masih aku aminkan gitu sampai hari ini gitu kan. Pokoknya singkat cerita Kak Efrat juga ngeliat. Jadi di ruangan itu yang bisa ngeliat tuh cuman aku, Kak Efrat, sama satu lagi teman aku namanya Noah. Noah tuh waktu itu juga harusnya dihampiri untuk diberikan suatu mandat mungkin ya. Cuman waktu itu Noah bilang hati dia lagi gak bagus. Jadi dia miss that moment. But anyways, dia waktu itu juga dia sampai nangis, sedih banget. Cuman ya udahlah gitu kan. Tapi mereka lihat lah gitu kan. Dan mereka nanya, Kak Efrat bilang, aku lihat tadi dia sharing segala macam, dia kasih kamu kecapi kan. Kak Efrat lihat juga. Sekeren itu kan, kok bisa kayak gitu, paham gak sih? Kayak tanpa lu ceritain nih. Gak pakai ceritain itu, bener kayak seru banget gitu kan. Terus buat apa aja kecapi ya, pokoknya akhirnya sharing-sharing. Kelar sharing-sharing, ever since that day, setiap kali aku penyembahan di Komsel itu,
aku kalau hatiku lagi bener ya, again susah banget untuk bisa nyampe level itu. Tapi kalau emang hatiku lagi bener, lagi waras ya, itu ya baru waras, itu surga tuh bisa kebuka. Dan ada waktu itu, this is just one moment seumur aku pelayanan dan bangun Komsel itu, cuma ada satu titik ini, hatiku sebenar itu mungkin ya, kita bisa sebenar itu, dan aku bisa ngajak teman-teman yang lain untuk memiliki hati yang benar juga, untuk kita bisa satu hati. Dan waktu itu kita dibawa ke taman di surga. Jadi itu bukan kayak tiba-tiba aku pingsan terus aku dibawa ke surga diliatin neraka, nggak gitu. Jadi aku dibawa ke taman. Ke taman yang aku gak bisa deskripsiin kerennya gimana. Gak masuk akal kerennya, paham gak sih? Kayak aku tiba-tiba kita semua nih dalam ruangan itu bisa ngerasain kita lagi ada kecipok-kecipok air sungai, paham gak? Come on. Aneh banget Kak, itu bener kayak something yang aku tuh gak bisa jelasin pakai mulut manusia. Tapi semuanya ngerasain hal yang sama, semuanya ngalamin hal yang sama. Itu waktu itu kita cuma berlima apa berenam. Sungainya Sungai Efrat juga kan? Udah sampai kagak tahu itu gue sungai apa, udah sampai bingung saking again walaupun kita ngerasa kita siap, kita pasti kaget. Of course. Jadi aku yang bener kayak, wow, dan itu suatu damai yang luar biasa, yang gila banget. Aku nggak bisa deskripsiin. Ini again this is mungkin sebuah kontroversi juga gitu ya. Okay. Tapi gue yakin banget kalau misalnya lu nonton sampai hari ini lu masih bisa nonton. Masih bisa sampai detik ini lu masih bisa nonton, nongkrongin. Dan ternyata lu punya pengalaman yang sama Jemimah. Tulis di kolom komen. Alright, we wanna read your story as well. Karena gue yakin banget sih si Open Heaven itu emang karena gue percaya temen gue sendiri udah ke situ gitu. Udah ngalamin juga. Dia ketemu pamannya yang udah meninggal. Tapi bentuk muka pamannya itu masih muda banget kayak gitu. Jadi this is something yang menurut gue tapi lu bener-bener gak bisa deskripsiin kayak surga seperti apa dan lain-lain. Waktu itu kan surga kan banyak juga level dan bagiannya ya luas. Ya iyalah gitu kan. Tapi waktu itu aku cuman dikasih di taman itu, mungkin berarti level aku waktu itu baru di taman itu kan. Cuman di taman itu aja aku udah kayak gak mau pulang. Itu pas kita pulang semua kita nangis bete. Kayak Tuhan kita mau balik lagi, paham gak sih? Something yang kita tuh gak bisa ngerasain di dunia, kedamaian seperti itu. Itu gak bisa dirasain. Jadi bener-bener yang kayak bisa gak kita balik itu tiap hari gitu, paham gak sih? Dan itu cuma dialami waktu itu sama Komsel aku ya. Sebelum aku cabut ke Semarang itu ya sekali itu doang. Tuhan kasih. Dan pilar-pilar itulah, itu kan coba berenam ya. Pilar-pilar itulah yang ngegedein pelayanan itu sampai detik ini. Nah itu nyambung tuh, relate sama kenapa aku jadi suicidal. Tapi gini, itu semua terjadinya ketika lo lagi kuat-kuatnya banget sama Tuhan. Dan barulah gak lama setelah itu lo ke Semarang. Dan soal bokap meninggal dan lain-lain itu jadi gimana? Jadi itu tuh yang kronologinya adalah aku udah deket sama Tuhan tuh SMP. Aku tahu soal kejadian bokap itu SMP kelas 3. Aku ke Semarang SMP kelas 3. Kalau misalnya yang ending udah mau SMA. Oke. Jadi SMP yang pas lagi deket-deket sama Tuhan itu SMP 1, SMP 2 gitu misalnya. Pas lagi deket sama Tuhan ya? Iya betul. Oke. Jadi aku UN, udah kelar UN tuh kayaknya itu baru ketemu sama tante. Terus aku ke Semarang tuh masih kuliah. Masih pas di kuliah. Tapi pokoknya kejadian bokap meninggal ini itu banyak banget ngancurin gue. Paham gak sih? Tapi of course. Tapi ngancurin, gimana ya cara ngomongnya? Bukan ngancurin crumble gitu. Tapi paham gak sih kayak luka. Ya luka gitu. Karena you know what happened with you is so powerful. What happened with you was so powerful. Jadi maksudnya kalau misalnya diterusin lancar-lancar aja, itu bahaya banget buat si kerajaan kegelapan gitu. Of course, betul. Dia harus, maksudnya kalau iblis ini harus benar-benar berusaha nyerang lo. Bener. Dan distract lo dan banget. Bikin lo suicidal, bikin lo kalau bisa lo putus hubungan sama Tuhan sekaligus kalau bisa. Ini bener banget sih. Jadi emang orang yang kan dibilang juga yang paling dekat sama Tuhan dan bukan paling dekat ya, istilah paling bisa senyambung itulah ya sama Tuhan, itu kan pasti yang paling gak disukain sama kegelapan, dan dia bakal coba 1001 cara untuk lu jadi jauh, karena itu sebenarnya kerinduan kegelapan dulu adalah untuk bisa deket sama, kan dia orang kesayangan ya kan dulu, orang kan jadi pribadi kesayangan ya gitu kan, cuman kan dia ya udah tidak mendapatkan kesempatan itu lagi, dia kesel lihat yang begitu kan. Jadi aku emang kena proses dari situ, dari kejadian bokap meninggal itu. Dan itu mulai. Ini gak tahu nih ya, secara teologi mungkin gue akan di komplain lagi dan dijilitin lagi. But it's okay, it's fine.
Just a quick ini aja. Kalau misalnya kita ngomongin setan, kita pasti mikirnya Lucifer. Oke. Oh iya. Okay. Jadi Lucifer ini kan dia itu sebenarnya adalah penyembah atau worship leader. Pemimpin penyembah, right? Worship leadernya dari para malaikat, tapi akhirnya dia mulai mengambil semua sinarnya, cahayanya untuk dia sendiri. Akhirnya dia udah lupa tuh konsep bahwa dia sebenarnya worshiping Tuhan, tapi dia malah worshiping himself gitu kan. Akhirnya ditendang lah si Lucifer ini dari surga gitu kan. Nah, Lucifer tuh salah satu malaikat. Jadi ada Gabriel juga. Gabriel tuh mungkin yang peperangan, betul. Mikael malaikat peperangan, Gabriel itu malaikat komunikasi. Jadi kalau misalnya ada pesan-pesan dari Tuhan, kayak misalnya ke Bunda Maria, Gabriel yang dikirim gitu kan. Betul. Ya. Nah, jadi Mikael yang peperangan. Si posisi worship leader ini di surga belum ada yang replace, belum ada yang ngisi lagi gitu. Jadi posisi yang udah si Lucifer ini udah tidak lagi gitu, udah dipecat gitu ya. Itu belum lagi diisi sama siapa-siapa atau malaikat dimanapun juga. Itu dia kenapa ketika kita menyembah Tuhan, posisi itu diisi sama kita. Karena Tuhan lebih memilih untuk mendapatkan penyembahan-penyembahan itu dari manusia-manusia atau anak-anaknya yang dia sayangin. Dan dia senyum gitu kan ketika ada hati kita juga kok. Dan Lucifer gak suka banget. Dia benci banget sama para penyembah-penyembah di dunia ini. Betul. yang bisa yang bisa menggantikan posisi dia karena itu mengingatkan luka dia di masa lalu. Bayangin aja kalau misalnya lu baru dipecat, abis itu tiba-tiba lu ngeliat kesel kan gitu kan kayak. Apalagi ini orang satu dikasih kecapi sama Daud. Betapa keselnya dia gitu. Itu dia Jam. Dan maksudnya gue jadi ngerti sih kayak sekarang kalau misalnya gue ngeliat ya, itu kenapa lu diserang abis-abisan dan bahkan sorry banget nih gue ngerasa image Tuhan pun juga ditwist ketika lu di Indonesian Idol. Bener. Bisa jadi. Dan masalahnya karena apa? Karena ketika lu dapet kecapi itu. Seru nih. Ketika lu dapet kecapi itu it still stay with you. It's a gift. It's a gift yang gak akan diambil lagi gitu. Dan menurut gue this gift bahaya banget. Makanya lu didistract dengan julitan-julitan netizen, didistract dengan pressure, didistract dengan kejadian lu sama bokap, sama juga dan lain-lain. So many things in your life right now itu udah bener-bener kayak ngedistract dari your true gift and your true calling. Bener banget, gitu sih. Karena ketika sekarang nih ya, I hope. Oh my God, ini gak di script ya guys. Oh my God. Jadi aku mau nangis. I hope from this talk, from this obrolan kita ya di Daniel Tetangga Kamu ini ya, I hope you can find your calling back and you know how powerful your voice is kalau misalnya lu benar-benar memainkan si kecapi itu lagi gitu. You know, cause like gila sih. I think people lives will change because of your voice. Iya itu sih. Right. Aduh, sampai kayak langsung kayak merenung. Enggak, karena emang Kak Everett juga ngomong, kamu hati-hati Jim, kamu nerima itu, karena kamu nerima ini berarti ada yang sesuatu di depan yang luar biasa akan menembak kamu. Dan lucunya aku sebagai manusia ya, again aku masih daging. Ketika aku mendapatkan tempaan itu, aku sempat lupa kalau aku harusnya udah tahu ini adalah sesuatu tempaan yang aku akan dapatkan, paham gak sih? Right. Harusnya aku udah prepare, tapi aku karena mungkin terlalu luka ya, again kegagapan tahu gimana cara nusuk aku sedalam-dalamnya mungkin ya. Jadi dia langsung nge-strike ke ulu hati maksudnya mungkin kayak langsung tepat langsung buat aku luka. Karena jujur ever since setelah aku pahit sama setelah itu banyak banget kepahitan-kepahitan lain yang maksudnya aku tiba-tiba karena lu udah kasih celah. Iya. Jadi aku setelah itu misalkan nih aku masuk tim praise and worship segala macem, itu tuh aku tiba-tiba kena lagi serang. Bukan aku yang diserang, maksudnya aku dipahitin lagi sama orang. Aku jadi kenapa sih Tuhan, aku padahal di sini cuma mau nyembah loh. Mau gak sih kayak kenapa ya Tuhan? Aku kok salah banget, kanan salah kiri salah, mentok. Cabut lah aku dari praise and worship karena kayak ngerasa terlalu dikasih kepahitan misalnya gitu loh kayak. Dan kadang-kadang mungkin dia sendiri orang ini itu nggak mau ngasih lu kepahitan atau dia sebenarnya nggak jahat tapi elunya aja menginterpretasikannya di twist. Karena ini yang gue pernah dengar gitu ya, maksudnya offense gitu ya, offense itu emang selalu datang ke kita.
tapi offended, yes, itu adalah sebuah pilihan. Betul. Right? Betul apakah kita akan ter-offend gara-gara itu pilihan kita. Tapi kalau misalnya kita gak ke-offend, ya udahlah, offensive akan terus datang ke kita banget, gitu. Betul banget. Asli. Jadi setelah itu pun makanya salah satu pelarian aku adalah Semarang. Kuliah di Undip. Itu salah satu pelarian aku, istilahnya kayak berlari dari hiruk pikuk semua ini, kayak maksudnya aku pun berat waktu itu ninggalin komsel aku, maksudnya kayak ya iyalah, istilahnya kayak my babies gitu kan, tapi aku bisa loh kayak yaudah bye guys, demi istilahnya kayak gue capek sama semua pahit-pahit ini. Jadi justru pembalikan keadaan aku adalah ketika aku pandemi, aku harus balik lagi ke rumah, dipaksa istilahnya sama Tuhan, balik lo ke rumah gitu kan. Terus kayak sebenarnya gini sih, sebenarnya kenapa aku sekarang lihat kayak Tuhan tuh kayak lagi keras sama aku, karena aku pun anaknya lagi baget, lagi bebam gak sih? Kayak lagi butuh banget ya, mungkin ya Tuhan juga emang harus lagi kerasin aku, karena mungkin aku emang lagi baget-bagetnya. Dan aku ngelihat jelas Tuhan tuh dulu secinta apa sama aku, istilahnya gitu lah ya. Jadi aku pun sangat merindukan momen-momen itu. Iya lagi, udah pernah apa kayak gitu. Siapa sih yang gak mau balik lagi ke momen itu gitu kan. Tapi every time aku mencoba untuk kembali lagi, susah banget. Emang bener, susah banget dan berat banget. Even kemarin tuh aku sempat ke Israel, ke Tanah Perjanjian. Dan disitulah juga Tuhan banyak proses aku. Karena disitu justru ada orang yang membuat aku malah keluar dari praise and worship. Dari grup praise and worship yang bikin aku pahitan. Itu orang ikut kejurnya gitu. Gila ya. Dan di situ tuh aku kaget, maksudnya kayak aku I have no choice, mau gak mau tiap hari gue lihat mukanya, gitu kan. Dan aku di situ semua orang nyuruh aku, Jem mimpin WL, mana berani gue, ya kan? Jadi takut kan. Tapi di situ Tuhan tempa aku habis-habisan. Itu journey Israel tuh kemarin, habis-habisan Tuhan tempa aku. Bener kayak ini tempat lu, ini tuh tempat lu, gitu istilahnya. Tapi ini yang emang harus lu lewatin, gitu. Jadi ketika aku pulang dari Israel, banyak luka yang sudah mulai terobati lagi karena proses aku banyak banget. Cuman emang again setelah balik dari Israel ada aja lagi. Tahu gak sih? Kayak udah. Jadi setiap kali udah mau sembuh ada aja lagi. Emang apa ya? Aku pun masih, ini kan never ending circle, bukan ya? Ini pasti there will be an ending. Amin. Tapi maksudnya ini kan sesuatu yang lumayan konstan berkali-kali, dan aku lagi kayak Tuhan, aku pengen banget punya ketahanan hati dan ketahanan diri itu sesuatu yang udah bahkan diginin udah gak goyah, paham gak sih? Jadi aku lagi, ini makanya aku bilang ini proses yang sampai detik ini masih aku jalankan, yang adalah salah satunya itu. Bahkan ketika aku dikasih apa ya, idol gitu kan, aku tuh bahkan sadar Jema Challenge itu. Jadi dulu destiny aku, kalau Tuhan istilahnya yang bahkan setelah kita tukar visi dan misi dengan Daud ini lah ya, waktu itu adalah untuk mengobati setiap orang yang mendengar suaraku. Pokoknya Tuhan bilang setiap orang yang mendengar suara aku tuh bakal sembuh. Kita gak ngomongin sembuh penyakit ya, bukan cuma itu maksudnya, paham gak sih? Sembuh dari luka, sembuh dari mana? Dan and that's exactly what I said barusan gitu kan. Iya gak sih? Yang kayak gue percaya kalau misalnya suara lu itu akan menyembuhkan banyak orang. But again, dari situlah kita sadar, itu tujuan purpose aku ya. Purpose berarti udah divine purpose aku istilah gitu. Terus selama ini yang Tuhan proses di hidup aku apa? The same. Jadi emang itu yang emang harus aku lewatin sampai udah itu, baru itu bisa tersampaikan seluruhnya lah gitu, bisa terjalankan seluruhnya divine purpose aku. Tapi again, kenapa terjadi Jema Challenge itu di saat tengah-tengah pandemi banget sih? Sebenarnya kenapa sih? Kalau kita ya kan? Kenapa everybody sih? is online. Kenapa sih harus terjadi ketika pandemi? Karena di saat lagi pandemi banyak orang yang gak cuma sakit fisik, sakit mental, sakit hati, semuanya. Oh my goodness ya. Jadi ketika itu terjadi pun aku tahu, oh ini Tuhan lagi mau nyembuhin banyak. Itu kan sampai ke Malaysia, sampai ke Filipina. Itu kalau bukan Tuhan siapa sih gue? Gitu kan. Liriknya apa? Boleh dulu gak? Ku ingin kau tahu. Diriku di sini menanti dirimu. Dan berharap, ku ingin kau menanti dirimu. Meski ku tunggu hingga ujung waktuku, dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya. Basically salah satu kerinduan Tuhan untuk umat manusia. Untuk umat manusia. Boleh diulang lebih pelan gak? Maaf ya, aku gak pernah cerita ini kemanapun. Karena aku ini tempat yang aku bisa bebas ya ngomong ya. Ya, ini klipnya yang diambil Jema Challenge itu kan? Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Gitu. Come on.
Walaupun kita gak bisa bilang lagu itu adalah 100% bagus isinya, maksudnya kayak sebagai pesan rohani atau enggak. Tapi maksudnya ada beberapa part-part yang emang Tuhan tuh secara gak langsung tuh sampaikan sebenarnya lewat J.I. Machal itu. Karena kan kalau misalkan istilahnya apa ya, Tuhan tuh bisa menyuntikkan kaki kok bikin batu ngomong, udah satu bumi bertobat, istilah gitu lah ya. Tapi ya Tuhan lagi bekerja waktu itu gitu. Itu salah satu pekerjaan tangan Tuhan juga. Gue jujur kayak ngerti konsep Tuhan tuh gara-gara nonton film India judulnya PK. Mana itu? Coba. Ya, kenapa? PK itu kenapa ya? Aku lupa. Jadi ceritanya ada alien ke dunia dan habis itu dia mencari jalan pulang. Udah cuma itu aja. Tapi orang-orang bilang, lu mau nyari jalan pulang, udah lu tanya aja. Akhirnya dia pergi ke kuil, dia pergi ke gereja, dia pergi ke masjid, dia pergi kemana-mana, dan akhirnya dia di situ ngerti konsep Tuhan. Dan di situ, jadi gue masuk ke bioskop, ini film India apaan sih? Aduh ada nyanyi-nyanyinya gitu, oh my goodness. Keluar dari bioskop, I'm a different person. Emang selalu gitu kan, Tuhan tuh kasih kita sesuatu di tempat yang kita paling gak expect tau. Exactly. Jadi kayak jadi melalui lagunya Ungu pun juga menurut gue saat itu Tuhan lagi berbicara juga dan menyembuhkan banyak orang juga gitu. Bener. Come on, banyak orang yang mungkin saat itu butuh pelukan karena lagi isoman, karena lagi ini. Lagi stres, itu duit gimana sih, abis banget gak sih waktu itu? Betapa banyak orang tiba-tiba gila gak sih waktu itu? Dan maksud gue kayak isolasi mandiri dan abis itu disuruh social distancing lah dan lain-lain gitu. Tapi di situ lagunya justru tentang Tuhan ingin memeluk mereka. So, lo mungkin sendirian tapi please jangan ngerasa sepi gitu maksudnya, right? Makanya kalau kita bilang, makanya aku sering selip-selipin aku bilang, sebenarnya J.I. Machal ini apa sih? Cuma memeluk dirimu, everyone can do that. Semua singer, trust me. Tapi kenapa Tuhan kasih satu momen itu? Kalau bukan karena Tuhan lagi pengen ngomong ke banyak orang. Iya kan, makanya disitulah aku kayak makin teguh lagi, ya emang ini calling gue, tapi again jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi. Tapi aku berdoa sampai detik ini pokoknya aku nggak akan mau aku jatuh dan tidak bangkit lagi, nggak akan, dalam nama Yesus, nggak boleh. Itu yang paling serem kan, kalau kita jatuh dan kita nggak bangkit lagi. Gitu. Jadi, terus bangkit. Jadi harus masih proses lah. Cuman yang sekeren itu kan waktu saya terselubung itu kan. Dan balik lagi mungkin ke kitab Amsal lagi gitu, dimana dia bilang kayak orang benar jatuh 6 kali tapi bangkit 7 kali gitu. Dan maksud gue kayak orang benar pun aja masih bisa jatuh 6 kali. Tapi yang membedakan dia orang benar dan orang gagal mungkin dia jatuh 6 kali dan gak bangun-bangun lagi. Kalau misalnya orang benar dia jatuh 6 kali, bangun 7 kali karena dia punya Tuhan gitu. Yang selalu mengangkat dia untuk bangkit lagi gitu. So I hope that this is like a wake up call juga buat Jemima. And gila. Tadi apa yang pengen gue ngomongin udah forget it. Begitulah ya kurang lebihnya. Gue seneng banget actually sama obrolan kita hari ini, Jam. Aku seneng banget. Aku jadi mulai kayak keinget lagi lah, pastilah. Pastilah. I don't know. I don't think I need to add anything. By the way, yang soal kayak transactional itu aku jadi kepo deh. Coba mindset keadaan gimana? Aku berkepo. Ini aku berkepo. Apa gimana? Yang tadi kan kayaknya masih, even after aku menjelaskan masih terdengar transactional kan. Aku jadi kepo buatnya enlighten me lah something gitu yang mungkin aku bisa dapat hikmat dari situ gitu. Kayak yang tadi lu bilang ya, bahwa kita akhirnya udah benar konsep bejana yang tadi aku bilang, kayak karena Tuhan gak mau bikin bejananya hancur, jadi tempaannya gak setengah-setengah. Apakah memang seperti itu? Maksudnya bener gak konsep berpikir aku itu relate dengan apa yang sampai sekarang aku masih alami, maksudnya masih berproses gitu kan. Karena bejana yang Tuhan mau launching gak mau setengah-setengah gitu. Mungkin gak kalau misalnya bejananya sebenarnya udah siap, tapi diserang sama rayap-rayap. Dengan distraction yang gila banget gitu. Maksud gue akhirnya lu tadi ngomong insecure, lu ngomong lu suka overthinking, lu suka dan lain-lain gitu kan. Dan lawannya adalah of course insecure itu bisa diobatin sama yang namanya secure atau misalnya peace, damai gitu. Overthinking itu kita
overthinking itu biasanya karena fear. Tapi kita tahu kalau perfect love will conquer every fear gitu ya. Jadi cinta itu akan selalu menghancurkan yang namanya ketakutan. Jadi obatnya dari overthinking adalah love. Knowing, tahu kalau misalnya kita itu dicintain gitu. Tadi apalagi insecure, overthinking, abis itu suka worry, ketakutan itu pun juga dari Yakobus kalau nggak salah dia bilang be joyful, rejoice ketika lu mendapatkan sebuah tantangan dalam hidup gitu, rejoice, karena gak semua orang juga dapat kayak gitu. Betul, dan jangan sampai kehilangan sukacita tersebut. Nah yang barusan gue sebutin adalah untuk mengalahkan rasa insecure itu menggunakan yang namanya peace, untuk mengalahkan tadi rasa overthinking adalah menggunakan love, dan dengan mengalahkan problem-problem dengan menggunakan joy. Peace, love, and joy itu adalah buah-buahnya Roh Kudus gitu. Dan maksud gue sekarang ini nih udah pasti kita akan selalu diserang sama problem. Kita selalu diserang sama overthinking dan insecure dan lain-lain gitu ya. Tapi yang pastinya kita gak akan bisa ngelawan itu semua tanpa selalu berpegang sama Roh Kudus gitu. Maksudnya you get what I mean? Basically Roh Kudus ini bisa jadi kayak pelapis untuk rayap-rayap ini nggak makanin aku. Correct. Tapi kalau aku longgar hubungannya sama Roh Kudus, otomatis ada celah untuk rayap-rayap itu masuk. Correct. Nah, dan ketika rayap itu masuk, akhirnya muncul tuh semua all this twisted image about God. Dimana yang tadi akhirnya kita balik lagi ya, ini full circle ke yang awal pertanyaan gue sama Jemima gitu. Maksud gue kayak ketika nyokap lu bilang bahwa lu boleh masuk Indonesian Idol asal, dan akhirnya paralel juga ketika lu nanya, Tuhan ngizinin gue cabut di top 5 asal, which is itu udah twisted gitu. Karena gue percaya banget kalau Tuhan itu cinta tanpa syarat gitu. Kalau misalnya dia, kalau unconditional love banget gitu. Dan gue ngerasa kalau misalnya anaknya dia itu udah stres banget, dia sendiri juga akan berusaha banget untuk memberikan kedamaian itu, memberikan dan lain-lain gitu. Nah ini kan callingan lu itu akhirnya ke distract kan. Callingan lu untuk menuju ke jalan Tuhan itu akhirnya ke distract. Nah distraction itulah yang membuat setan jadi menang sebenarnya kayak gitu, dan lu nggak ke Tuhan. It's like this ya. Gue ngomongin soal buah, tadi gue ngomongin buah Roh Kudus, buah Roh Kudus ini itu anggap aja buah deh. Buah itu tumbuh dari mana? Dari ranting, ranting gitu ya. Rantingnya itu tertanam sama pohon, right? Nah, so Tuhan Yesus kan bilang kalau misalnya I am the vine and you are the branch, ya kan? Without me, you're nothing, gitu kan? Aduh bahasa Indonesia apa sih kalau misalnya ini? Jujur aku lebih sering baca The Message, jadi aku jarang, aku sering baca Amplified gitu, jadi aku jarang baca bahasa Indonesia. Sorry ya, gitu. Cuma ntar kita taruh di sini kan, bisa kan? Aku pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Kalau misalnya tanpa aku, kamu you're nothing gitu. Bingung kan? Gue juga gak tahu juga gitu. Tapi intinya, image yang gue dapat adalah kalau misalnya sebuah ranting itu nggak terkonek sama the vine atau si pokok anggur ini, ranting itu jadi apa? Ranting itu jadi tongkat right? Ranting itu kalau misalnya dia, gue pengen berbuah, gak bisa. Berusaha dengan effortnya dia, gue pengen buah, yes muncul buah, gak akan pernah bisa karena rantingnya itu nggak kekonek sama the vine gitu, pokok anggurnya ini gitu. Nah jadi menurut gue orang, by the way ya, kadang-kadang kita juga suka bilang, wah ini kok ada orang kaya gitu ya tanpa ngikutin Tuhan gitu, right? Iya mungkin aja orang bisa kaya tanpa ngikutin Tuhan. Tapi apakah si orang kaya itu bisa mendapatkan yang namanya kedamaian, sukacita, cinta kasih, kesabaran, gentleness, self-control, faithfulness dan lain-lain gitu. Goodness. Nah jadi apakah orang itu biarpun dia tajir, dia bisa ngedapetin kedamaian? Apakah dia tidurnya enak dan lain-lain? Nah tidur enak itu cuma bisa didapetin, atau misalnya kedamaian itu cuma bisa didapetin ketika lu connect sama Tuhan gitu, sama ranting itu. Jadi maksud gue sama pokok anggur gitu, supaya lu bisa menimbulkan si buah-buahan itu. Ini suatu mindset baru. Aku banyak banget ini. Jadi
aku juga jadi keinget sama pertanyaannya Kak Daniel tadi sebelum kita on cam. Kak Daniel sempat tanya, gimana rasanya dulu sempat viral banget dan sekarang jadi gak viral lagi. Aku jadi aku gini kan, aku kan dulu sebenarnya bukan keviralan yang aku mau. Tapi kan emang itu adalah Tuhan yang mau gitu, istilahnya gitulah ya. Terus sekarang nih, istilahnya aku dituntut dari berbagai macam sisi dan sudut untuk viral lagi. Istilahnya kayak pasti dong namanya label segala macam, maunya pokoknya lu komersil lu segala macam gitu kan. Ketika aku dituntut seperti itu, malah nggak ada dan malah nggak datang, dan aku jadi kayak aduh gimana ya gue. Lu ngecewain. Gue ngecewain orang-orang yang udah ngerekrut gue istilah gitu. Mereka expect a lot from me gitu-gitu segala macam, dan itulah yang membuat aku mungkin ya itu lubang yang itu. Jadi kayak aku jadi terlalu kuat berusaha secara manusia, tapi hubungan aku sama Tuhan gak aku maintain. Itu yang makanya aku bilang kan aku harus bertobat nih, karena aku lately aku udah terlalu sibuk dengan ya karena semua pihak menuntut aku mikirnya pokoknya gue harus sibuk gitu. Tapi ya lu baca Alkitab udah jarang lu apa. Jadi harusnya justru divine connection itu yang dulu aku punya itu yang aku perbaikin lagi. Bener sih, again ujung-ujungnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Dan maksud gue keviralan itu sebenarnya bukan terserah, bukan kita nggak bisa kontrol viral. Gitu. Jujur kayak gue sendiri juga udah ngelewatin hidup ini, dan ternyata ketika gue viral tuh sebenarnya bukan karena gue nya jenius gitu. Kayak ada ya temen gue bilang, Nil ini lagi ada isu ini, lu bikin viral dong. Gue viral tuh bukan dari gue gitu, you know, viral itu mungkin ada orang yang bisa ngebayar berapa banyak influencer untuk bikin viral, atau Tuhan yang akan membuat itu viral gitu. Kalau misalnya emang itu adalah sebuah pesan yang pengen disampaikan gitu. Jadi gue rasa keviralan itu nggak bisa kita yang atur. Itu benar-benar udah di luar kontrol kita sih. Betul banget. Jadi emang istilahnya sekarang what can I do best is ya lu memperbaiki hubungan lu sama Tuhan. Lu bakal pulih semua mindset lu yang mungkin bodoh itu. Ya aku rangkum ya. Ceritanya kan lagi khotbah nih tadi kan, aku rangkum deh. Jadi aku mulai pulih lagi dan aku again at the same time aku bekerja as in kayak ya harus bekerja dengan sekuat tenaga yang kita juga harus minta hikmat dari Tuhan, karena gak bisa kerja-kerja ngasal gak ada arah. Ya harus ada hikmatnya gitu kan. That's it. Benar sih, jadi emang aku pulang dari sini aku mendapatkan yay, mendapatkan suatu peringatan yang sangat keras. Peringatan enggak lah, motivasi lah. Motivasi. Encouragement itu kata-kata dasarnya itu kan adalah courage. Gitu. Jadi encourage itu gue baru aja memberikan courage kepada Jemima gitu. Terima kasih Tuhan Yesus. So guys, again gue kalau misalnya kalian ngerasa tergerak banget ya ngedengar ceritanya Jemima, kalian bisa nge-DM Jemima, atau mungkin bisa nggak tahu ya, TikTok itu bisa ini nggak bisa ya, I don't think so ya, nggak bisa nge-DM gitu ya. Tapi lu bisa nge-DM Jemima di Instagramnya, dan mungkin kirim doa ke Jemima, oke? Atau mungkin lu bisa ngedoain Jemima di sini. I mean like seriously, gue percaya banget Tuhan akan memakai lu sebagai vesselnya, sebagai kendaraannya itu dengan sangat amat powerful banget. You know, ini mungkin sesuatu yang nggak pernah kita lihat sebelumnya. No eyes have seen, no ears have heard, you know, no mind has think gitu ya. Jadi benar-benar kita nggak pernah mikirin kalau misalnya ini ada sesuatu yang baru yang Jemima akan lahirkan. Jemima itu diizinkan untuk ngintip ke surga dan mendapatkan kecapi Daud tersebut. Itu kayak bayangin ya, kalau misalnya lu nyanyi, lu lagi membagikan sedikit surga kepada orang-orang yang mendengarkan. You know what I mean? And I believe that, I claim that, I prophesy into that gitu. Amin. Jadi benar-benar I speak that in faith. Aku lari dari destiny aku, doain asli, doain. Nah, by the way ini untuk ini ya, untuk merchandise, bukan merchandise, oleh-oleh, souvenir, supaya lu sendiri juga di rumah lu ada rumah-rumahan ini ya, rumah-rumahnya seperti itu. Lu tinggal masukin candle, itu mengingatkan lu, remind you of your purpose and your calling and your destiny, and setiap kali lu. Aku di kamera udah kayak merah. Enggak, ini beneran loh. Kita ada 5 segmen. Jemima tidak nangis di segmen pertama. Udah. Bener lagi. Bener banget asli. Di 4 segmen berikutnya. Maaf ya yang jijian, aku gak maksud lo asli. Yang lagi nge-podcast lagi dengerin di audio gitu kayak. Iya maaf ya asli, maaf banget.
But guys, Jem, thank you so much. Dan banyak. Guys, gue juga pengen bilang kepada para tetangga kita yang udah nonton dan udah nonton sampai sekarang ini, sampai akhir ini, kita doain Jemima sama-sama, right? Tulis di kolom komen untuk doa buat Jemima, atau mungkin kalian bisa share cerita-ceritanya atau bagaimana cerita Jemima itu justru malah menguatkan kalian. So really thank you so much, dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye guys.